wabarakatuh. Salam. Ya, selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Jalur Dio Fadilah. Saya salah satu fasilitator dari AB Home Education. Dan hari ini kita akan memulai kegiatan webinar Career Development yang diselenggarakan juga oleh My Talent. Uh, Mungkin Bapak Ibu juga uh, melihat ya di flyernya di media sosial kami juga uh, ini merupakan kegiatan webinar rutin yang biasanya kami lakukan di setiap pertengahan tahun ya seperti itu. Nah, jadi tema kali ini adalah bagaimana kita merancang rintisan karir sejak usia dini. Ini merupakan tema yang bisa dibilang sangat penting ya, urgent gitu untuk perlu diketahui oleh berbagai kalangan, baik dari orang tua, dari pengelola sekolah, guru, dan juga komunitas-komunitas yang bergerak di bidang pendidikan gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa merancang karir anak-anak kita untuk di masa depan dan tentu dari usia dini. Dan tentu tanpa berlama-lama, saya akan mengajak Budina Syarifah, apakah sudah standby di Iya, Zoom ini? sudah. Sudah ya? Oke, baik. Ya, Mas. Nah, Ya. kita akan memulai sesi hari ini. Akan dimulai dulu dengan pemaparan materi oleh Budina, kemudian akan dilanjutkan dengan tanya jawab. Jadi silahkan Bapak dan Ibu untuk mempersiapkan catatannya. Jika ada yang ingin ditanyakan, dapat ditanyakan nanti setelah sesi materi dilaksanakan seperti itu. Tanpa berlama-lama, saya izinkan Budina. Apakah sudah siap, Ibu? Ya, sudah, Mas. Ya, Ya, baik. jelas ya suaranya. Ya, jelas, Bu. Oke, oke. Ya, Ya. ya. Kepada Budina, Oke. waktu dan layar dipersilahkan. Oke, terima kasih, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih sudah berkenan gabung di AB Home. Ini di eh, sesi webinar terkait dengan karir development. Ya, merancang karir anak sejak dini. Oke, eh, sebentar saya share slide-nya. Sebentar kok nggak bisa ya. Mana ya Zoom-nya? Sebentar ya. Kok nggak bisa ini? Slide share. Share. Udah kelihatan belum ya? Belum, Bu. Share. Halo, Belum, Bu. Enggak, belum ya. Sebentar ya. Mas dia buka nggak filenya? Bisa, Bu. Share. Atau mau sama saya dibuka slide-nya? Kenapa ini kok nggak bisa? Ya, boleh. Buka. Oke, saya tampilkan Mm-mm. langsung saja ya. Sama ada videonya ya, Mas? Ya, ya. Mm-mm. Saya apa Hmm, slideshow videonya juga. Share. Sebentar. Ini kok nggak? Ya, oke. Ini Oke, Bapak dan Ibu sudah siapin catatannya ya. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan ditanyakan. Oke. Ya, ini Mas. Ada kotak-kotak hitamnya apa ya, Mas? mungkin ini karena ada setting videonya, Bu. Jadi memang agak Oh, sedikit oke. ngalangin. Tapi Ya, dah. Tapi sedikit aja nggak videonya apa-apa bisa ya. ya nanti ya. Ya, Oke. nanti setelah videonya diubah lagi. Mm-mm. Oke. Ya, ini Bapak dan Ibu, eh, judulnya itu Career Development, merancang karir anak sejak dini. Biasanya kalau karir itu kita ngomongnya karir itu biasanya pas anak mahasiswa gitu ya. Pas anak udah masuk kuliah gitu. Atau kita mulai masuk di mikirin karir itu pada saat udah masuk di perusahaan, di kantor gitu ya. Terus ada juga yang mikirin karirnya lagi pada saat mau pensiun. Dan kita jarang sekali membicarakan anak dengan anak
yang sedang sekolah tentang karir gitu. Karena persepsi karir kita itu ya yang tadi urusannya pekerjaan gitu ya. Padahal di era sekarang kayaknya kita harus mulai mengubah persepsi kita tentang karir sehingga menghadapi zaman yang tidak pasti, banyak ketidakpastian, itu butuh sesuatu yang pasti gitu ya. Ah, gitu. Oke Mas, slide-nya Mas. Oke, ini ada video Bapak dan Ibu. Kita lihat dulu. Bapak dan Ibu boleh catat. Ini ada judulnya The Five Most In Demand Jobs by 2030. 2030 nanti anak-anak kita umurnya berapa? Nah, dipikirin. Nah, 5 tahun lagi. Padahal Indonesia itu 2045 mencanangkan generasi emas. Eh, jangan sampai ya menjadi generasi cemas gitu ya. Kita mau anak-anak generasi emas, tapi tidak boleh dengan cara yang sama gitu ya. Yang kita sudah tahu hasilnya sekarang. Kalau kita sudah tahu hasilnya sekarang, Indonesia dengan Human Development Index-nya berapa, kemudian oke dari skor pendidikan tuh ya, kalau pendidikan aja. Pendidikan itu kan nantinya harusnya menghasilkan manusia yang baik gitu ya, secara dasarnya, gampangnya ya. Nah, kalau kita lihat pendidikan Indonesia, harusnya secara moral, kalau pendidikan itu baik ya, secara moral, indeks korupsi Indonesia itu harusnya dia indeksnya itu levelnya harusnya level atas gitu yang dia dia tidak banyak korupsi kalau kita menghasilkan pendidikan kita berhasil gitu ya. Tapi nyatanya enggak ya. Kemudian kalau dari sisi akademik itu ya secara internasional itu bisa gitu ya, skor bisa. Kita jauh di bawah literasi kita nomor 3 dari bawah gitu ya. Jadi berarti kita tidak boleh membuat sistem yang sama untuk hasil yang emas di 2045 ya. Ya, 2045 nih. Tapi diperpendek di video ini 2030 dulu gitu. Anggaplah 5 tahun lah walaupun kita udah tinggal mepet ya 4 tahun lagi. 2045 udah berkurang lagi dari tadinya 20 tahun menjadi tinggal 19 tahun lagi dan anak-anak kita yang bahkan masih di dalam kandungan itu 2045 dia udah kuliah loh. Berarti mau nggak mau Bapak dan Ibu orang tua kita semua saya gitu harus mulai switch melihat sesuatu yang lebih terbuka dan kita mengakui bahwa ada yang tidak benar yang harus kita perbaiki. Nggak semuanya salah ya, tapi ada yang harus kita perbaiki untuk menghasilkan generasi emas 2045. Di video ini kita potong hanya di jobs in demand jobs by 2030. Tentu Bapak dan Ibu akan wow ternyata itu gitu ya. Sebenarnya ada 10 ya, tapi video ini tuh 5 aja. Kalau mau eh, lengkapnya info tentang growing jobs by 2030 10 itu ada, cuman ini di video ini hanya 5 saja. Ya, coba kita simak dulu Bapak dan Ibu boleh nyatat ya. Oke, silahkan Mas diklik videonya Mas. So it's really interesting. The largest growth jobs are very much the backbone of the economy sort of jobs. The ones that we see in everyday life, they're much more so than the really technical jobs that we see.
Farm workers and labourers is our top growing job, and there's a lot of things at play here. The biggest one is a green transition. And what we've seen is that as we move into a greener future, the demand for farm workers certainly changes, and a demand for sustainable practices is clear from our results. It's not a technical piece about what theoretically might happen. This is about what are executives doing right now, what are the decisions they're making, and what do they expect is going to happen over the next 5 years. Trends such as advancements in AI, robotics, and other technologies are driving the increased demand of AI and big data, as well as technological literacy skills. What does it mean? It means that in the upcoming years, understanding how to leverage technology will become as critical as reading and writing. With technology automating many routine tasks, creativity has become our secret weapon, driving innovation, but also allowing us to solve complex problems as well as to adapt to change. Oke, nah dari situ kita jadi tahu ya, eh, Growing Jobs 2030, bayangin yang nomor 1 itu farm worker and agriculture. Ya, pertanian Bapak dan Ibu. Ya, karena orang itu tidak makan pulsa ya. Orang yang makan tetap makan gitu. Jadi eh, apa ya? Nomor 2-nya light truck and delivery services. Nomor 3 software application. Nomor 4 building frames. Nomor 5 soft salesperson. Wah, kok kayaknya pekerjaan yang nggak keren ya gitu ya. Padahal Bapak dan Ibu, kita harus mulai mengubah tentang apa ya, kastanisasi karir, kastanisasi pekerjaan gitu. Kadang kita menganggap pekerjaan itu yang misal ya, kalau tadi itu shop salesperson gitu. Bahkan pengemudi truk, services delivery service gitu. Kayak orang yang nganterin paket gitu. Itu kayaknya oh nanti masa anakku kerjanya gitu gitu. Padahal Bapak dan Ibu, kalau kita itu perlu 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 memandang sebagaimana kalau sekarang kita berada di negara-negara maju gitu ya. Semua pekerjaan itu keren. Semua pekerjaan itu oke. Yang penting itu jujur. Kalau Muslim tambahin, yang penting itu halal. Nah, itu yang mulai kita masukkan supaya anak-anak kita itu menjadi ringan gitu ya. Dia nggak melihat sesuatu pekerjaan itu kastanisasi, oh saya itu kerjaannya jelek. Makanya kalau kalau kita apa ya ke negara-negara yang maju gitu, orang tuh biasa aja gitu ngomong, oh ya pekerjaan saya eh, misal tukang fotokopi gitu, itu nggak apa-apa gitu dan dia bangga aja pekerjaan saya neni gitu, nggak apa-apa. Hanya di Indonesia itu pekerjaan-pekerjaan itu kayak mengkhawatirkan gitu ya. Nah, padahal kalau tadi lihat itu ada pekerjaan yang menurut kita kayaknya light truck gitu, yang supir gitu ya, terus yang nganterin paket gitu. Padahal semuanya itu penting. Yang lebih penting lagi kalau dia itu jujur dikerjakan nanti eh, apa ya menjadi dia hidupnya bahagia gitu ya. Kita nggak tahu anak kita yang mana nantinya gitu ya. Sebenarnya di nomor 6 itu food processing. Nomor 7 drivers, nomor 8 nursing profesional, nomor 9 F&B serving, nomor 10 general and operation manager.
Nah, itu 10 sebenarnya, 10 cuman videonya 5 aja. Gitu Bapak dan Ibu di 2030. Nah, makanya saya kalau ke murid-murid saya yang dia itu mulai tertarik magangnya di urban farming atau di pertanian, dia kemarin murid saya itu ada yang dia di pembenihan gitu. Wah, saya senang tuh karena dia masuk di area yang sangat dibutuhkan gitu. Karena sekali lagi orang nggak makan pulsa ya, orang nggak makan wifi, makan tetap makan. Nah, itu penting dan anak sekarang jarang maunya itu yang bersih-bersih aja gitu. Padahal dan kita kayaknya kalau ada anak masuk pertanian mau jadi apa sih gitu. Ya, kayak kayak itu pekerjaan yang kurang bagus gitu. Nah, pertanian dan teknologi itu yang perlu di di apa ya, disinergikan gitu ya. Oke, kita masuk slide berikutnya. Oke, Mas. Nah, definisi karir, paradigmanya karir itu bukan hanya terkait dengan kompetens Bapak dan Ibu. Yang terbaru sebenarnya strength based career development. Jadi pengembangan karir yang berbasis kekuatan dan ini yang untuk anak generasi Z ya, generasi alfa, generasi beta lebih relate, lebih relevan untuk mereka dikembangkan karirnya berbasis strength, berbasis kekuatannya daripada yang generasi sebelumnya, generasi milenial, generasi X, generasi baby boomer itu itu masih bisa dipaksa-paksa dengan kompeten yang semuanya dikerjain gitu. Tapi kalau anak sekarang enggak, ya generasi sekarang tidak begitu, ya. Mulai di generasi Z ya, generasi Z itu mereka itu menghargai keaslian dan dampak nyata. Itu itu lebih buat dia lebih lebih dikejar gitu. Kemudian fleksibel dan remote, terus ini mereka itu perlu value ya. Jadi kadang-kadang kalau orang generasi Z itu generasi apa sih anak sekarang itu kan pandangannya generasi seperti saya ya, generasi X yang perlu belajar lagi dengan anak muda sekarang. Jadi mereka itu justru mereka generasi yang sangat concern dengan nilai nilai lembaga yang apa yang dijalankan gitu. Konsisten itu mereka suka sekali gitu. Maka keterbukaan, inklusivitas, ya itu karir-karir idaman mereka tuh. Dan kita yang kita lagi saya ya, yang generasi X itu yang berdampingan dengan generasi Z, Alpha, Beta, harusnya memandang karir itu menjadi apa ya? Menjadi sesuatu yang basisnya dari strength base gitu Bapak dan Ibu. Jadi eh, generasi Z, Alpha, Beta itu mereka itu bertahan di dunia kerja dia itu karena jelas tujuannya mau apain dan ada pengembangan karir untuk dia. Terus mereka itu berkembang, ya mereka ya generasi Z, Alpha, Beta, mungkin anak-anak kita gitu ya, ya anak saya tiga-tiganya generasi Z. Mau nggak mau saya harus belajar memahami ini generasi seperti apa dan mereka itu eh, berkembang itu saat dipercaya sejak awal ya, dipercaya diperbolehin untuk salah dan lain-lain. Nanti ada slide-nya, coba lanjut Mas. Jadi paradigmanya adalah definisi karir bergeser dari sekedar mencari kerja, mungkin itu generasi saya, yang penting kerjalah, apa aja kerjain. Kalau anak generasi Z, Alpha, Beta enggak begitu. Enggak begitu. Jadi orang tua yang milenial, yang X, lupakan itu. Jadi nggak ada. Yang ada adalah anak-anak itu perlu kita temani menemukan jati dirinya. Jadi karir itu perjalanan seumur hidup untuk mengekspresikan kekuatan unik diri dalam bentuk yang kontributif ya. Kontribusi bermanfaat bagi orang lain. Jadi kalau punya timnya generasi Z itu pastikan pekerjaannya itu nggak ngutek-ngutek hanya untuk dia untuk terima gaji gitu nggak sih. Harus ada kontribusi meluas. Itu dia akan sangat ini ya dan dipercaya untuk mengerjakannya gitu. Oke, lanjut Mas slide-nya. Nah, karir yang ideal ya, ini strength base ya, memenuhi prinsip 4E yaitu enjoy aktivitas yang dilakukan dengan rasa sukacita,
kemudian dia akan easy, ya, karir yang ideal itu mudah buat dia, dilakukan mudah karena selaras dengan bakat alami dia, kemudian excellent, menghasilkan kualitas karya yang di atas rata-rata, manfaatnya meluas, kemudian excellent, nah ini, earn, memberi nilai manfaat baik ekonomi maupun sosial ke lingkungan. Generasi Z, alfa, beta butuh karir-karir yang idealis. Mereka itu idealis, Bapak dan Ibu. Jauh lebih idealis daripada orang generasi X kayak saya, generasi Y, milenial. Mereka itu idealis karena sangat memegang value gitu. Ya, walaupun katanya, oh ini anak-anak itu kok kayaknya apa ya, berangsakan lah apalah. Menurut saya enggak sih. Tapi kalau mereka udah ketemu titik keunikannya, dia akan gaspol itu dengan potensinya. Nah, nah, pekerjaan tugas kita sebagai orang tua itu ini. Lanjut Mas slide-nya. Tugas nih ya, ada tugas-tugas peran orang tua nih. Strength based career development. Ya, ada kompetensi nggak Bu? Tetap ada, di mana kompetensi nanti ada ya slide berikutnya. Pengembangan karir berbasis kekuatan. Nah, ada ahli-ahlinya. Ya, ini sebenarnya saya referensinya ada, cuman saya ambil tagline-nya aja. Dari Donald O. Clifton, Bapak Psikologi Strength, ya. Setiap orang memiliki sesuatu yang dapat mereka lakukan dengan lebih baik daripada 10.000 orang lainnya. Bayangin, ya. Jadi pesan untuk orang tua adalah membantu anak menemukan satu hal spesial. Satu tapi dia sangat apa ya, sangat powerful. Meskipun nanti kalau di peta potensi jadi banyak tuh. Ya, gitu. Kalau di talent mapping itu ada 7 kekuatan. Nah, itu yang di otak-atik nanti jadi peta potensinya. Kemudian ada lagi dari Oke, dari Lee Waters, ya ini pakar parenting ya, strength based. Anak bukan bejana kosong yang harus diisi, melainkan api yang harus dinyalakan. Jadi pesannya buat kita semua sebagai orang tua, menyalakan apinya, ya, kemudian dihargai, mereka akan tumbuh dengan cahaya yang luar biasa, gitu. Nggak ada anak yang jelek sih. Semuanya itu hebat gitu. Tinggal kita itu menyalakan api bakat dan minat mereka gitu ya. Kemudian lanjut Mas. Oke. Nah, ini pakar psikologi positif. Ya, strength based career development itu basisnya psikologi positif Bapak dan Ibu ya. Itu yang dikembangkan. Kunci kebahagiaan adalah menemukan apa yang Anda sukai, sehingga Anda merasa tenggelam, flow di dalamnya. Ya, jadi pesan untuk ortu adalah perhatikan saat anak asik bermain hingga lupa waktu. Sebenarnya disitulah letak kekuatannya. Masalahnya adalah apa yang anak asik bermain itu sering nggak match dengan orang tua. Nah, itu tuh masalahnya di situ. Padahal orang tua juga ada kan yang asik, ya kan? Orang tua kan ada tuh asiknya bermain, ngapain gitu kan ada tuh. Nah, itu kekuatannya orang tua. Karena setiap individu unik, jadi ya akan berbeda. Tinggal kita toleran dengan keadaan itu. Mengembangkan toleran ini loh yang penting untuk orang tua, gitu ya. Toleran tapi yang produktif, bukan memanjakan, gitu. Oke, lanjut lagi. Yang ini yang banyak Abehum pakai, My Talent pakai untuk mengembangkan supaya lebih menjadi teknisnya gitu. Nah, ini oleh Abah Rama, founder Talent Mapping. Beliau berkata, karir yang ideal adalah, nih karir yang ideal ya, titik temu antara yang Anda nikmati, enjoy, 4E tadi kan ada enjoy, dan apa yang Anda kuasai, excellent, berarti harus ada kompeten ya, ada kompetensinya. Nah, biasanya kalau karir yang basisnya dari kompetensi CBHRM ya, ya biasanya kan gitu, kompetensi based human resource management ya gitu. Itu kompetensi aja, excellent aja, tapi dia tidak ada unsur enjoy-nya. Nah, anak-anak generasi Z, alpha, beta, dan seterusnya. Anak-anak yang dilahirkan, dia
mengolah sisi nikmat ini loh, yang nikmati itu, yang enjoy itu, plus kompeten, excellent, itu menjadi karir yang ideal. Mungkin zaman saya, yang saya generasi X, zaman generasi milenial, terutama baby boomer gitu ya, yang zaman-zaman dulu itu sangat hanya excellent aja, yang dikuasai aja, nggak peduli kamu tuh eh, apa itu nggak suka atau apa, telan aja gitu. Tapi kalau anak sekarang nggak bisa, Pak, Bu, nggak bisa langsung suruh telan aja. Dia harus ada, kenapa saya harus menelan ini, kan itu kan pertanyaannya. Kalau zaman dulu kan nggak ada, ngikut-ngikut aja, manut sama orang tua gitu ya. Nah, karena itu banyaklah yang namanya mental health, anxiety, depresi, dan lain-lain gitu. Karena tidak memasukkan unsur strength yang ada di faktor enjoy itu. Jadi pesan untuk orang tua adalah, jika anak bahagia karena enjoy dan ahli karena excellent, ada kompetensinya, maka kesuksesan finansial, earn itu, akan mengikutinya dengan lebih mudah gitu. Jalannya akan banyak sekali karena dia sangat energizer gitu ya. Nah, gitu. Oke, lanjut Mas. Nah, ini rumusnya Bapak dan Ibu. Konsep strength based career development adalah bukan sekedar bakat, tetapi kekuatan, strength. Ya. Kekuatan sama dengan bakat, potensi alami, plus pengetahuan dan keterampilan. Selama ini kita hanya fokusnya itu cari ilmu, 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 tambah training, skill, skill, skill. Tapi kita tidak mengambil unsur bahagia, di mananya itu ya di bakat yang potensi alami itu, ya. Padahal tanda-tandanya gampang Bapak dan Ibu. Tanda-tanda kekuatan anak itu, ya kalau udah diolah ya, ada bakat, tambah pengetahuannya apa, tambah keterampilannya apa, nanti jadi kekuatan. Tidak semua ilmu harus kita kuasai. Tidak semua workshop, training harus kita ikuti. Yang ada, kita bisa selektif mana yang kita pilih untuk menambah kekuatan kita, nambah strength anak kita gitu ya. Nah, kita juga bisa sih karena masih ada namanya karir sepanjang masa, yang sampai sepanjang masa itu karir yang sesuai dengan bakat alami. Ya. Tanda-tandanya kalau pada anak ya, pada kita juga sih sebenarnya, tanda-tanda kekuatan pada individu itu yearning. Karena kita sedang membahas anak, jadi anak sangat ingin melakukan aktivitas tersebut. Kemudian rapid learning, belajar dengan sangat cepat. Yang lain itu harus training berkali-kali, dia sekali aja udah bisa. Bahkan dia bisa otodidak gitu, rapid learning. Ya, flow, asik, sangat asik sampai lupa waktu. Kita perlu perlu punya data juga ya untuk diri kita ya. Tapi untuk anak-anak lebih lebih penting lagi gitu. Untuk karena kita sudah punya anak ya gitu. Nah, satisfaction itu merasa puas dan berenergi setelah selesai. Jadi kita rasanya marem banget, kayak merasa manfaatnya itu bisa bukan untuk saya aja gitu, tapi untuk orang banyak itu kayaknya maknyes gitu. Nah, itu namanya satisfaction ya. Oke, lanjut. Nah, Mas, lanjut. Nah, mengapa harus dirintis sejak dini? Kenapa enggak nanti aja deh pas kuliah, nanti aja deh pas 15 tahun, nanti aja deh pas bisa dites, nanti aja deh pas di kantor kan bisa pindah, bisa resign. Itu zaman dulu, Bapak dan Ibu. Keadaan sekarang udah sangat cepat dan sangat banyak informasi, keburu anak kita terdistrak dan apa ya, dia akhirnya makin insecure dengan dirinya karena banyak informasi masuk, sehingga perlu sejak dini. Kalau zaman dulu nggak perlu sejak dini kali ya, karena ya TV, zaman saya TV channelnya cuma paling TVRI, RCTI, SCTV, TPI. Zaman dulu lagi malah cuma satu TVRI. Tapi sekarang, wow, 5 menit aja kita scroll medsos, IG, itu udah banyak sekali informasi. Dan anak kita
kalau nggak kita kuatkan dirinya sejak dini, dia bisa dimasukin orang banyak, orang lain lihat sosok yang lain di luar yang kayaknya keren gitu ya. Nah, itu mengapa harus dirintis sejak dini. Oke Mas, klik Mas. Satu, why-nya adalah ini, membangun rasa percaya diri. Bantu anak-anak kita untuk dia percaya diri, tapi dari asli bakat dirinya, potensi dirinya, gitu, asli, gitu, bukan dari orang lain. Jadi membangun self esteem itu perlu sekali sejak dini, supaya dia tidak mudah insecure, tidak mudah eh ya dibully bisa jadi karena kita nggak menyiapkan dirinya, jadi diolokin gitu sama temennya, karena kita tidak membentengi anak ini dengan sesuatu yang dia punya gitu, yang dia punya dan kita olah. Jadi dia bisa selain membentengi dirinya, dia juga bisa sharing ke temennya, aku ini loh, kamu kayaknya ada deh gitu. Kayaknya kamu sama ya sama aku, tapi pasti ada bedanya gitu. Kemudian lanjut Mas, kenapa kita harus rintis sejak dini? Nah, ini Bapak dan Ibu, efisiensi waktu dan biaya anak berjalan terus. Tahu nggak, kalau kita nggak segera mendampingi sejak dini, mendampingi anak yang tiba-tiba sudah SMA itu butuh biaya besar dan waktu yang mengembalikan sesuatu yang dulu hilang gitu. Dan wajar kalau biayanya lebih mahal. Dan jangan sampai ya, sampai ada biaya pengobatan, biaya ya apa ya, karantina, lain-lain gitu ya. Dan itu belum tentu berhasil kan? Karena sudah terlalu banyak yang kerusakan, kalau saya ya, fitrah bakat, fitrah-fitrah yang lain gitu. Jadi banyak sekali ongkosnya dan waktu berjalan terus kan gitu. Umurnya nambah gitu. Jadi itu why-nya kenapa dirintis sejak dini di era sekarang. Kemudian lagi Mas, menemukan flow lebih cepat. Flow ya Bu, bukan menemukan yang lebih cepat tapi flow. Flow berarti apa yang ada di anak ada flow-nya. Ya, itu flow yang kita temukan flow. Ya. Kemudian membentuk jejak digital dan portofolio yang otentik. Ya, otentik di mana? Di semua yang tergambar oleh anaknya dan dia menjadi, oh iya ya, aku itu ini ya. Jadi dia respect dengan orang tuanya. Dia jadi trust dengan orang tuanya dan dia bangga dengan orang tuanya karena orang tuanya sangat punya data gitu. Jadi proud sejak kecil dia bangga dengan orang tuanya karena orang tuanya menghasilkan data portofolio yang itu gue banget gitu, relate dengan kehidupannya. Dan selain itu dia punya rapot akademik yang dari gurunya gitu. Tapi orang tuanya ada, jadi dia proud to his atau her parents. Kemudian setelah itu naik ke SMP dia akan bangga, trust dengan orang tuanya karena punya banyak data. Orang tuanya banyak data, jadi dia apa-apa nanyanya ke orang tuanya kan karena trust. Jadinya trust. Lalu setelah itu di masa SMA dan seterusnya dia respect dengan orang tuanya. Itu fungsi itu pendidikan yang baik tuh menghasilkan anak-anak yang hormat, taat, respect dengan keadaan orang tuanya gitu. Itu dari di sini, dari rintis bakat itu, rintis karir sejak dini. Kemudian wah yang selanjutnya adalah ya menghindari salah jurusan di masa depan. Sudah banyak sekali kajian-kajian tentang efek salah jurusan, berapa persen, 87% masih bisa salah jurusan, kuliahnya apa, bertahun-tahun, keluarnya jadi apa, itu pun masih kayak mulai dari nol lagi, masih harus ketemu orang ahli lagi, kan sayang gitu sebenarnya, padahal dia masanya kontribusi kan, gitu. Oke, lanjut, Mas. Jadi kita tidak sedang menyiapkan anak untuk bekerja besok pagi hanya urusan kerja gitu begitu lulus langsung urusannya hanya kerja 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 bukan begitu. Tapi kita sedang membangun fondasi kesadaran diri, menyiapkan anak-anak agar memiliki kompas untuk menavigasi masa depan yang penuh ketidakpastian. Jadi kita kalau merancang karir sejak dini, membersamainya, anak-anak itu udah punya kompas kesadaran dirinya, lalu dia bisa menavigasi masa depan yang nggak pasti, tapi dia udah punya sesuatu yang bekal dirinya gitu. Jadi
Ya, masa depan nggak pasti, tapi anak sudah punya navigasinya dengan didampingi orang tuanya. Itu apalagi kalau dia di sekolah yang sekolah itu sadar bakat gitu ya. Jadi di rumah dengan orang tuanya, di sekolah orang tua apa gurunya semisi dengan rumah. Wah, itu anak-anak yang sangat apa ya punya kompas dimanapun gitu, aman banget gitu ya. Gitu Bapak dan Ibu. Oke, lanjut. Jadi peran orang tua itu sebagai kurator, bukan diktator, ya, bukan diktator tapi kurator. Mengkurasi apa? Ya, oke. Apa itu? Jadi mendengarkan aktif, jangan langsung mematikan ide yang terdengar aneh. Memang sudah banyak orang, iya Bu, saya itu dengerin anak saya idenya aneh-aneh, tapi terus ngapain ya? Nah, setelah didengarkan berarti harus ada kelanjutannya kan? Gak cukup didengar aja kan, harus di follow up, ya. Kemudian, apa peran orang tua lagi? Menyediakan fasilitas, memberi ruang untuk mencoba, untuk distimulasi, ya. Bisa dengan project, magang, backpacker, live-in, bakti sosial, volunteering, ikutan komunitas, dan lain-lain banyak hal. Diberi ruang Bapak dan Ibu. Ya termasuk belajar akademik juga memberi ruang ya. Jadi ruangnya jangan dihabiskan untuk satu itu aja gitu. Ada banyak supaya dia menemukan dirinya gitu. Oke, lanjut Mas. Growth mindset. Nah, ini mengajarkan bahwa kegagalan dalam proses eksplorasi adalah data untuk menemukan langkah berikutnya. Bangkit dan mencoba lagi setelah gagal itu penting Bapak dan Ibu. Ya, itu namanya dia punya adversity question. Ya, kuat dia. Jadi bukan karena anak itu nggak pernah gagal, tapi yang penting itu menumbuhkan karakter selalu bangkit. Kalau saya bilang ke murid-murid saya itu habisin deh jatah gagalnya di sini, di masa SMA, di masa SMP, supaya masih terlihat, masih termonitor, dan kita bisa betulin. Itu makanya kami ada coaching project ya, supaya kamu boleh ada projectnya gagal nggak apa-apa, tapi kamu sadar apa gagalnya, lalu bangkit lagi, tidak mengulangi lagi. Itu yang butuhnya coach ya, coaching project itu. Dan butuh orang tua yang apa ya growth mindset tuh kalau ada anak gagal tuh kayak ini nggak apa-apa, ini gagal sekarang untuk bagian dari latihan ke depan lebih baik lagi gitu, diberi kesempatan gitu. Tapi didampingi, bukan gagal terus ya udah kamu coba lagi aja, bukan begitu. Ada mentornya, ini yang penting ya kadang kita hilang di situ ya. Lanjut. Nah, ini Bapak dan Ibu, ini Bapak Ibu screenshot boleh deh. Ya, peta jalan pengembangan karir. Jadi ada 3 warna kan ini Bapak dan Ibu. Warna hijau, warna biru, warna orange. Biasanya kalau kompetensi base, karir yang kompetensi base, itu urusannya hanya di sini nih, yang orange saja. Tiba-tiba diinkubasi aja. Nah, itu yang banyaknya membuat ya kalau saya ya SDM Indonesia akhirnya tidak engage. Nilai engagement Indonesia itu rendah ya, karir engagement ya. Karena dia asal kerja aja gitu. Asal tunggu gajian deh, yang penting kerja deh gitu. Nggak ada semangat untuk menjadi sumbangsih lebih lebih luas lagi gitu. Ya, padahal harusnya kalau ditarik mundur, Indonesia lebih maju loh. Kalau ketemu bapak dan ibu yang di Zoom ini sadar karirnya sejak dini dari yang hijau bapak dan ibu ya. Apalagi anaknya generasi Z, alfa, beta harus dari hijau. Kalau tidak seperti yang saya sampaikan tadi, tidak mau anak menjadi insecure, ya, tidak percaya diri gitu ya. Dari hijau ya. Jadi fasenya ada fase eksplorasi, fase 2 fase kurasi, fase 3 inkubasi. Ya. Fase eksplorasi itu ya pesannya adalah eh, banyak kunjungan, ya, banyak aktivitas yang mencoba banyak hal. Ya, mencobakan banyak hal, kerjain aja banyak hal. Bu, banyak hal kan ada jutaan ya, Bu. Iya, makanya butuh orang tua untuk memahami
gimana caranya itu yang jutaan aktivitas coba yang harus dicoba. Nanti kalau banyak dicoba nggak efisien dong Bu Dina. Iya, jadinya nggak efisien. Termakan ikutan banyak hal gitu. Anaknya les ada sampai 6 gitu, sampai 5 4 anaknya kelelahan, kasihan kan? Jadi mencoba banyak halnya itu lebih terstruktur, padahal mencoba banyak hal itu kan ada di keseharian. Cuman butuh orang tua yang melihatnya lebih tajam, ya gitu. Oke, nanti gimana caranya itu nanti ada. Nah, setelah fase eksplorasi, ngalirlah dia anak ke fase kurasi, orang tua mengkurasi. Ngapain itu? Mulai dia punya output namanya portofolio sederhana. Yang dia itu jadinya itu tadi Bu, yang untuk percaya diri, untuk dia jadi trust dengan bapak dan ibu. Ya, jadi dia perlu dikurasi yang aktivitas kesehariannya itu. Menjadi punya portofolio sederhana, kan belum dipakai untuk kerja. Ya kan? Ya, tapi dia punya portofolio gitu. Jadi jangan mikir portofolio itu hanya pas untuk kerja aja ya. Enggak, kita harus mulai shifting mikirnya nih. Ya, sudah bergerak nih, berubah nih ya. Udah kita harus sebenar-benar shifting ya. Jadi ini pesannya adalah investasi pada bakat potensial. Aduh, bakat potensial anak saya yang mana ya itu? Kalau udah habis dieksplorasi akan muncul sebenarnya benih-benih yang perlu kita fokusin gitu ya. Kita mempertajam fokus itu di usia 11 sampai 15 gitu ya. Oke, lanjut. Yang orange itu fase inkubasi. Kelanjutannya ya, kelanjutannya ngapain tuh? Mulai apa ya, menselaraskan dengan jalur akademis. Makanya butuh modal akademis, butuh jadi kompeten. Dari situlah anak itu mandiri dan bahagia. Dia menjadi sangat pembelajar, dia suka, dia bangga dengan dirinya bahwa saya itu berguna gitu. Konsep dirinya utuh. Gitu Bapak dan Ibu. Ingat, kita mulainya dari hijau, biru, orange. Bu, kalau anak saya sudah di orange gimana? Berarti yang tadi Bu, butuh di coaching, butuh didampingi agak shortcut jadinya. Ya, karena mundur kan udah nggak mungkin kan. Cuman orang tuanya menjadi sangat harus sangat apa ya, sangat support dengan itu. Kasihan kalau nggak dia susah menyelaraskan jalur akademisnya banyak dia pelajari semua. Ini mau diapain? Aku 9 semua nilainya, bahkan anak sampai bingung gitu. Kalau yang 9 semua juga bingung, yang nilainya 6 semua juga bingung. Kasihan sama-sama sebenarnya statusnya. Yang ada sebenarnya adalah anak yang oh ada yang KKM biasa aja, tapi dia pasti punya yang di area-area yang 9 misal gitu kalau di apa ya diibaratkan dengan nilai ya gitu. Jadi fasenya ingat fase eksplorasi, mencoba banyak hal. Di situ ada kesempatan anak untuk nilainya cuma satu, ada yang nilainya dua, tiga, empat, lima. Oke. Iya. Kemudian fase kurasi di usia 11 sampai 15 dan fase inkubasi. Ini ada penjelasannya. Setelah ini coba slide-nya, Mas. Nah, ini roadmap-nya Bapak dan Ibu, karir berbasis kekuatan. Ingat, bukan karir berbasis kompetensi saja ya, tapi lebih kuat gitu, lebih strength. Lanjut, oke. Fase pertama yang tadi saya bilang, fase eksplorasi 5 sampai 10 tahun. Ya, ini gini Bapak dan Ibu, main ya. Fokus pada bermain dengan tujuan. Sebenarnya kalau 0 sampai 5 tahun, main juga, tapi tujuannya itu aman. Anak itu gembira dan aman, itu 0 sampai 5 tahun. Ini nggak saya tuliskan ya, karena biarin aja anak anak 0 sampai 5 tahun tuh yang penting aman aja buat dia dan anaknya gembira gitu. Udah. Nah, 5 sampai 10 bermain dengan tujuan. Peran orang tua adalah pengamat. Berarti ini butuh orang tua ngamati bukan hanya urusan aman, tapi mulai orang tua mencatat aktivitas yang membuat anak merasa sangat berenergi. Kita mulai masukkan flow. Kita jadi tahu anaknya ini, oh senangnya begini. Flow-nya ada flow-nya. Yang tugas orang tua itu mencatat gitu. Waduh Bu, nyatetin Bu tiap hari. Iya. Ngeliatin iya gitu ya. Ya iya tugasnya kita kan
Ikro ya, membaca. Baca itu titipan Allah, itu titipan itu baca gitu. Nah, terus habis itu mulai masuk 11 sampai 15 tahun tuh fase kurasi. Mulai nyaring tuh yang anak semua tadi bermain banyak hal, semua suka. Bapak Ibu kalau putranya semua suka, itu berarti hidupnya bahagia. Berarti benar proses mendidiknya. Jangan bingung lagi, ini nanti jadi apa ya? Ya nanti aja. Ikutin flow-nya aja. Ya, tapi jangan dibiarkan gitu ya. Mulai menyaring minat, membangun portofolio awal. Bukan untuk bekerja, tapi membangun konsep dirinya Bapak dan Ibu. Ya, menghubungkan minat dengan dunia nyata melalui proyek, magang, live in, backpacker, dan lain-lain. Ya, oh, boleh ikut nari, ikut apa gitu. Mulai disaring. Ya, kemudian fase berikutnya fase inkubasi. 16 tahun dan seterusnya. Sampai usia sekarang juga boleh sampai usia Bapak dan Ibu fase inkubasi terus-menerus dengan tahapan yang berbeda ya gitu. Menghubungkan bakat dengan dunia karir nyata lebih personal. Maka butuhnya anak disentuh secara personal in small group. Bukan individual banget, tapi in small group. Sehingga dia bisa melihat temannya yang lain tapi enggak banyak banget gitu. In small group, personal in small group. Ya, dorong anak untuk project sesuai minat bakat, magang lebih lama. Ya, kalau di atas itu magang, yang fase kurasi itu dia magang tapi pendek. Tapi kalau 16 tahun ke atas itu magangnya lebih lama. Kalau murid-murid saya 1 bulan, minimal 3 pekan, tapi rata-rata 1 bulan. Ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan. Tapi minimalnya gitu. Karena dia butuh ada fase untuk dunia nyata, kemudian dia menginternalisasi sehingga dia menjadi tahu saya ini gitu. Ya, dia punya kesempatan luas berdiskusi dengan profesional di bidangnya untuk memahami rutinitas area realitas kehidupan nyata gitu ya. Gitu. Nah, ini kan sulit ya Bapak dan Ibu. Nah, kalau kami itu ada, coba Mas slide-nya. Di My Talent itu kami bantu nih. My Talent itu bukan sekedar aplikasi ya Bapak dan Ibu, tapi teman perjalanan anak. Jadi teman, bukan dia anak main sendiri ya, tapi orang tua juga menghidupkan fitrah ke ayah bundaannya. Ya, dihidupkan karena kan menjalani anak kan sampai sampai kapan? Udah tahu. Allah yang Maha tahu sampai kapan selesainya. Jadi kita menjadi teman perjalanan anak. Jadi sambil ikutan kitanya gitu. Jangan-jangan kita juga jadi menemukan diri loh, gitu ya. Jadi bukan sekedar aplikasi, melainkan teman perjalanan anak. Ya, ini seru banget. Kemarin murid saya itu presentasi yang SMP. Wow, dia itu saya sampai padahal hanya ketemunya online aja loh. Tapi dia itu sampai saya tanya, jadi Maitelan itu berguna nggak buat kamu? Berguna banget Bu, aku jadi gini, ceritanya panjang banget. Wow, anak ini sudah menurut saya dia konsep dirinya itu seusia dia itu udah bagus gitu ya. Nah, oke lanjut Mas. Jadi ini kan di konsep ada fase eksplorasi. Di My Talent juga ada fase eksplorasi SD ya. Kami mulainya SD ya Bapak dan Ibu. Oh, SD usia ya 7 sampai 11 atau 12 lah gitu SD. My Talent membantu orang tua mencatat kejutan-kejutan ya, kejutan-kejutan kecil saat anak bermain sehingga tidak ada potensi yang terlewatkan. Karena tugas orang tua tadi kan mencatat aktivitas yang membuat flow, ketemu flow-nya kan gitu. Di My Talent ada caranya ya. Mungkin Bapak Ibu akan bingung satu satu dua kali setelah itu lancar banget. Oke, gampang ya. Terus, nah di fase kurasi ada juga untuk anak SMP. My Talent menjadi media anak belajar bertanggung jawab atas project hobinya sendiri. Ya bisa milih tuh tema-temanya apa gitu. Mengubah kesenangan menjadi kompetensi gitu. Ini di SMP ya, My Talent itu jadi media belajar anak gitu. Ya, bukan bimbel ya, bukan. Ini urusannya untuk menggali eh, menemukan kenali bakat, kemudian mengembangkan dan menjadikan kekuatan gitu. Di SMP ada namanya Project Based Talent. Di situ anak-anak bisa milih
lalu dikembangkan dengan cara dia. Kemarin murid saya gitu, Bu, aku nggak jadi yang masak deh, kamu jadinya apa? Aku jadi yang itu bikin antologi boleh nggak? Boleh. Jadi bisa milih Bu di situ Bu, ya. Jadi ada dialog gitu. Nanti akan ada akhirnya akhirnya akan ada hubungan kedekatan anak dengan orang tua. Yang itu yang di zaman sekarang orang tua sering kehilangan karena anaknya sibuk dengan main gadget ya. Kemudian fase inkubasi di My Talent sekarang sedang kami kembangkan development yang dipublish di luar SD dan SMP. Yang fase inkubasi SMA dan seterusnya kami ada programnya namanya AYM, Abium Young Mentoring. Belum pakai My Talent tapi prinsipnya itu tinggal dimasukkan di aplikasinya aja sih. Tinggal kita masih masih programming itu. Tapi ada bisa gitu. Nantinya juga akan ada SD, SMP, SMA. Doain awal tahun depan ya 2027. Tapi kalau mau manualnya, coaching individual dengan kami itu ada ya. Namanya ini fase inkubasi, ngikutin sesuai konsep. Jadi akhirnya data-data yang terkumpul bertahun-tahun itu akan jadiin paspor karir yang enjoy, easy, excellent, gitu. Oke, lanjut Mas. Nah, kalau disimpulkan Bapak dan Ibu, ini jadi kayak gini. Peta jalan pengembangan karir anak berbasis kekuatan. Ya, ekspresi diri, ini ya, di sini ada ekspresi aktivitas gitu, eksplorasi kekuatan dan minat awal, stimulasinya sejak dini, lalu dia punya portofolio digital, jadi jangan cuma difoto-fotoin, ditaruh di medsos, titip di IG, titip di FB. So what gitu titip-titip doang atau dicatat-catat aja. Tapi yang paling penting sebenarnya itu muaranya kemana gitu. Muaranya harus ada gitu. Ya. Dan yang jadi kami bantu nih Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang melihat putra-putrinya, kemudian mencatat itu kalau kami di MyTalent itu Bapak dan Ibu yang mengupload di MyTalent, kemudian kami yang akan mengikatnya menjadi portofolio digital. Ya, ada asesmen kurasi, kami mengkurasinya, kami memberi pengarahan harusnya kemana kemana gitu. Nanti ada rekomendasinya. Sehingga harapannya anak punya rintisan karir. Ingat ya, rintisan. Ya, jadi anak-anak kita tuh merintis karir sampai usia karir optimal tuh di usia 40 Bapak dan Ibu. Ya, jadi ada rintisan karir. Nah, apalagi anak-anak masih SD, jadi namanya rintisan. Makanya ini tadi kan judulnya kan rintisan ya, merintis karir gitu. Jadi nggak bisa tiba-tiba punya karir gitu ya, dirintis. Karir yang bahagia itu harus dirintis dari sejak dini gitu. Sehingga karir bahagia dan mandiri, nggak ngerepotin orang tua lagi, bahkan membantu respect dengan keadaan orang tuanya punya kesulitan apa, dibantu dia gitu. Bahagia dan mandiri, enjoy, gembira, isi mudah, excellentnya luar biasa hasilnya, membawa manfaat banyak secara ekonomis karena tadi ya kata Abah ya, kalau secara dia enjoy dan excellent itu akan jadi earn, otomatis earn. Nah, kalau pakai My Talent Bapak dan Ibu, itu ada bonusnya adalah koneksi kuat nih. Dan itu banyak terbukti di banyak orang tua saya tanya, bahkan saya nggak nanya, mereka udah bilang, saya jadi sering ngobrol Ibu dengan anak saya, urusannya itu apa yang ada di kesenangan anak saya gitu. Saya minimal saya bertanya, jadi besok kamu mau pilih yang mana? Jadinya gitu karena di situ ada banyak menu gitu. Koneksi kuat, sinergi antara orang tua, sekolah dan anak. Kalau anak sekolah di sekolah yang paham tentang strength base, bahkan pakai My Talent, beruntung sekali Bapak dan Ibu. Ya, karena di rumah, di sekolah dibersamai orang-orang dewasa yang sadar bakat sehingga dia menjadi anak yang bahagia dimanapun gitu. Ini ada barcode untuk ABO My Talent, Bapak dan Ibu boleh lihat nanti gitu. Ini filenya nanti saya bagikan ke Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu boleh pelajari lebih dalam. Gimana sih portofolionya itu kayak apa? Nanti lihat di sini. Ya, kita diskusi dulu, ngobrol dulu. Nggak usah lihat scan-nya ini dulu. Nanti aja, karena filenya nanti dibagikan kok. Ya, itu dari saya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan.
mari beraktivitas produktif bersama ABO My Talent. Aplikasinya ada di sini. Nanti filenya kami bagikan. Mudah-mudahan Indonesia lebih baik, anak-anak dapat lingkungan yang baik di rumah, di sekolah, dan pertemanannya ngomonginnya itu tentang potensi dirinya. Itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Dina atas pemaparan materinya ya, sangat luar biasa ini. Semoga Bapak dan Ibu sudah memahami urgensi mengapa perlu merancang rintisan karir untuk anak-anak kita bahkan ditarik mundur sejak usia dini. Dan tadi Bu Dina sudah beberapa kali menyampaikan terkait my talent, my talent, my talent gitu ya. Jadi eh, setelah ini sebelum tanya jawab, ini saya sudah mengkurasi ya di kolom komentar. Sudah banyak pertanyaan yang bermunculan gitu ya dari Bapak dan Ibu. Tentu nanti akan saya persilakan untuk bisa bertanya langsung dulu. Mungkin akan diberikan kesempatan 2 atau 3 penanya yang akan bertanya langsung, tapi Ya, setelah itu baru akan eh, yang bertanya via kolom chat. Tapi sebelum itu saya akan menunjukkan dulu ini bagi Bapak dan Ibu yang belum tahu My Talent itu seperti apa, agar terbayang bagaimana isi My Talent itu akan saya tampilkan videonya biar lebih paham gitu ya, bagaimana sih isi My Talent dan apa yang dilakukan di sana sehingga ini tentu dapat membantu merancang rintisan karir. Masih rintisan, tapi ini sangat penting untuk menapaki anak menuju dewasa nanti sehingga sudah punya kompas navigasinya di tengah dunia yang tentu sangat dinamis perubahannya seperti itu. Izinkan saya sebentar untuk membagikan videonya, sebentar, video demo aplikasi MyTalent. Om Dio. Hai Ayah Bunda, selamat datang di aplikasi My Talent, tempat menyimpan segala aktivitas anak menjadi portofolio bakat. Dalam fase tumbuh kembang, anak memerlukan bermacam-macam aktivitas. Supaya punya banyak aktivitas, di My Talent level 1, ada banyak stimulasi dari 7 klaster yang berbeda yang bisa Ayah Bunda cobain loh. Di dalam My Talent level 1, memiliki 2 tahapan. Yang pertama adalah tahap stimulasi. Tahap ini bisa dilakukan untuk anak usia SD. Caranya gampang. Ayah Bunda tinggal memilih stimulasi yang sudah dilakukan anak, kemudian unggah foto dan beri penjelasan dari aktivitas yang dilakukan anak. Habis itu, tinggal upload. Kemudian yang kedua adalah tahapan development activities. Tahap ini bisa dilakukan untuk anak yang sudah berusia SMP. Aktivitas DA mempunyai beberapa tahapan. Yang pertama adalah memilih rekomendasi tema, membuat presentasi rencana, upload aktivitas progres, dan membuat presentasi hasil. Anak yang sudah mengerjakan tahap stimulasi akan mendapatkan development portfolio, sedangkan yang sudah mengerjakan tahap DA akan mendapatkan learning portfolio. Dengan memiliki portofolio, Ayah Bunda jadi lebih terbantu untuk memahami dan mendampingi anak berdasarkan potensi-potensi mereka. Ingin merekam setiap aktivitas anak dan lebih terarah? Yuk gunakan ABO My Talent dan menjadi orang tua yang sadar bakat. Baik. Nah, nanti kalau Bapak Ibu masih belum terbayang, tentu akan kami buka ruang diskusinya bagaimana konsep beraktivitas di My Talent. Dan sebelum ke tanya jawab, izinkan saya juga akan menampilkan eh, bagi Bapak Ibu yang saat ini merupakan orang tua dari anaknya masing-masing, tentu mengikuti My Talent itu bisa sangat mudah, tinggal buka aplikasinya dan nanti bisa diikuti petunjuknya di dalam website My Talent. Dan juga bagi Bapak dan Ibu yang mewakili sekolah atau komunitas, kami juga mempunyai program yang bernama My Talent School Partner, yang ini akan saya tampilkan visualnya ya. Jadi, oke, sebentar. Program ini terbuka untuk berbagai kalangan gitu. Jadi bisa diikuti dari orang tua individu gitu ya, mewakili anaknya masing-masing maupun juga melalui program kerjasama dengan sekolah gitu. Sebentar.
Share screen-nya kurang pas tadi. Oke, ya. Jadi, untuk Bapak dan Ibu yang mewakili anaknya, yaitu peserta individu ya. Jadi saat ini membership individu My Talent itu harga normalnya yaitu 500.000 per peserta per tahun. Tapi khusus hari ini itu ada flash sale khusus webinar hari ini eh, di diskon 50% hingga menjadi 250.000 per peserta per tahun. Dan bisa langsung diakses di aplikasi websitenya My Talent yaitu mytalent.abhome.education. Nah, ini bisa eh, mengikuti ya, jadi membership My Talent selama 1 tahun dan juga bisa mengikuti sesi kelas bakat setiap bulannya. Jadi tidak hanya ber beraktivitas dengan anaknya sendirian gitu ya, tapi juga akan bisa konsultasi bareng bersama tim My Talent dan juga bersama Budina langsung di sesi kelas bakat setiap bulannya. Nah, kemudian untuk Bapak dan Ibu yang mewakili sekolah atau komunitas, kami juga memiliki program yang bernama My Talent School Partner. Dan untuk mengikuti program School Partner ini atau SP, itu bisa nanti kami bantu melalui via grup WhatsApp Q&A My Talent School Partner. Nah, ini nanti setelah ini akan saya share linknya. Nah, nanti setelah itu akan kami bantu pandu bagaimana teknis penggunaan My Talent dari pihak sekolah atau komunitas gitu. Jadi nanti tentu akan ada kerjasama khusus dan biaya membershipnya saat ini juga sedang ada promo dari mulai hari ini sampai nanti sekitar sudah mulai tahun ajaran baru ya di tanggal 31 Agustus 2026 ini promo dari yang 75.000 menjadi 65.000 per peserta per tahun dengan minimal 25 peserta yang didaftarkan. Dan nanti akan ada webinar teknis terkait school partnernya ini di bulan depan di tanggal 10 Juni 2026 gitu. Nah, ini bagi Bapak dan Ibu yang ingin mengikuti program school partner yang berasal dari sekolah atau komunitas, boleh silakan bergabung di grup WhatsApp Q&A My Talent. Linknya uh, atau bisa di-scan QR yang ada di layar. Nanti linknya akan dibagikan juga di kolom chat dan juga di grup info kegiatan AB Home seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Setelah ini kita bisa mengalir sampai jam 12 ya waktu kita untuk sesi tanya jawab. Saya persilahkan dulu yang akan mau bertanya langsung boleh raise Om hand. Dio, Saya persilahkan 2 penanya, kemudian setelah itu beralih ke kolom chat karena sudah banyak sekali yang uh, bertanya di kolom chat seperti itu ya. bentar ya, Boleh bentar ya. Bapak Tunggu. yang ingin Ya, bertanya raise hand dulu. Ini sudah ada Pak eh Dr. Pandapotan ya, Pak Panda nih. baik. Ya, Dapat KBM. Boleh Pak, silakan Pak. baik. Terima kasih Dio. Bagaimana kedengaran suara saya? Jelas Pak. Baik. Jelas Pak Eh, Panda, apa kabar? Siap, baik. Kabar baik, Bu Hmm. Dr. Dina. Saya eh, Pandapotan Stompul, dosen dari Unika Santo Thomas Medan. Iya, terima Teman kasih. teman kuliah Bu Dr. Diana. Iya. Kebetulan, ya, Hmm. kebetulan di acara kita ini banyak juga kawan-kawan sekelas kita dari angkatan 2015 S3 UNJ gabung di acara ini. Terima Bagus kasih. sekali materinya Bu Dr. Diana. Ya, terima kasih Pak Panda. Ya, izin tadi ada Bu Dr. Diana sampaikan Mm-mm. bahwa orang tua di zaman now sebaiknya itu berperan sebagai kurator, bukan sebagai diktator. Nah, untuk contoh-contoh implementasinya seperti apa, Bu Dena, Dokter Rina, supaya lebih membumi? Hatur Oke, nuhun, Bu Dokter. terima kasih. Tuh orang Batak tapi ngomong hatur nuhun coba. Keren. Ya, ya. Ya. Ya, oke. Eh, mau ada lagi yang bertanya atau dijawab dulu oleh Ibu Dina? Tadi ada Eh, Pak Dian, Pak Dr. oke, Dian Pak juga. Dian. Om Oke, Dio, sekalian. ya, Ya. Tiga deh, tiga. Setelah itu Oke. Pak Yusi oke. tadi yang ada bertanya. Mm. Boleh, Terima kasih. Pak dari Boleh Dr. Dian. nggak? Oke. Terima kasih Om Dio. Ya. Selamat siang, Dokter Dina nih. Selama nggak Saya ketemu. juga, Ya. saya belum punya cucu, tapi
saya punya ponakan yang rata-rata apa namanya homeschooling ya. Oh ya. Saya lihat di chat juga ada yang nanya, orang-orang yang homeschooling itu gimana? Apakah bisa nggak masuk dari apa di My talent. kelompoknya Bu Dina ini? Oh. Karena yang homeschooling itu apa ya? Kalau dibilang sama saya itu pinter, tapi dia etikanya kurang gitu. Di Hmm. etika yang kurang. Saya punya ponakan hampir dua, tiga, empat orang itu. Empat orang mereka sekolahnya itu kalau di Serang itu ada yang namanya SD Peradaban. Gitu. Satu guru, satu anak, Dokter Dina. Jadi Hmm. bayangkan membiayai apa namanya anak-anak yang sekolah seperti itu, biaya tinggi dan sebagainya. Nah kalau misalnya gabung dengan apa namanya dengan My AB Home talent. ini, Ya, ya. apakah mereka bisa paham nggak gitu? Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih Dokter Dina. Oh, terima kasih. Satu lagi. Baik, terima Apa? kasih Pak Dr. Dian. Ini kemudian ada dari akun atas nama Pak Yusi ya, atau Bu Yusi? Ya, Oh, Bu Bu Yusi. Ya, Yusi. ya, Bu Yusi silakan Mas. Ibu. Iya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Ibu Dina, Alhamdulillah senang sekali bisa ketemu. Semoga sehat. Ya, amin. Assalamualaikum. Mau tanya Bu Dina, Mm-mm. apa yang harus kami sampaikan sebagai orang tua? Kalau misalnya kemarin tuh anak saya yang paling sulung, usia berapa ya? Baru 12 tahun nanti Juli ini. Bunda, saya pengen kerja gitu. Bun, abang pengen kerja, hah? Kerja. Emang kenapa? Ya mungkin dia pengen dapat sesuatu gitu ya. Kalau kita kan orang dewasa pengen jadi anak-anak lagi ya Bu ya. Ini malah pengen kerja. Kalau dari kegiatan, ya kalau mungkin dari usianya, kalau tadi penjelasan Bu Dina mungkin tahap kurasi ya. Nah Ya. kalau anak-anak, nyambung nih dari pertanyaan sebelumnya. Anak kami ada tiga, dua homeschooling. Itu Hmm. usia berapa ya? Yang paling besar 12 tahun, yang kedua itu 9. Yang Hmm. terakhir nggak mau homeschooling, pengen berangkat TK. Oke. Ya gitu, beda-beda. Nah, yang kemarin nanya, abang pengen kerja itu, dia aktivitasnya memang sering, apa ya, senang beternak. Jadi Oh. senang memelihara ayam. Kalau kita ya memfasilitasi sebatas kita bisa. Ya udah buat kandang di halaman saja gitu. Nah, bagaimana Bu Dina ketika anak kita nih yang Oke. mulai kelihatan ini gimana menjawabnya gitu, Bu? Ini laki atau perempuan, Terima Bu? kasih. Hmm? Oh, laki-laki Bu Dina, Laki-laki. usia Ibu tinggal 12 di mana? tahun. Ibu tinggal di mana? Masih di SBJ Sivor, Bu Dina. Oh, oke. Di Sivor. Sini, deket sini. Iya, Deket sini, kan Bogor. Bu, habis ini dari sekolah, Ibu Bu ini Yusi, guru Bu sekolah Yusi. alam yang bareng Ibu, Bu. Bu Yusi. Iya, Oh, Bu Ayu. alah. Ya, ya, ya. Maaf, maaf. Iya, Baik, soalnya baik. sekarang saya pakai nikop jadi nggak kelihatan Bu Dina. Assalamualaikum. Oh, Masya oke, oke. Allah. Masya Allah. Iya, jadi Oke, iya anak-anak oke. homeschooling di rumah. Oke, Gitu Bu ya, ya. Dina. Oke, terima Gimana kasih, nih Bu kita? Yosi. Sama Bu Dina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Saya kasih Bu Yusi. jawab dulu teman saya yang kuliah nih. Ini Ya, antara ngetes silakan. atau gimana nih ya? Pak Dokter Panda mah dosen Ya. jago. Oke, Pak Dokter Panda dan ini pertanyaannya tentang kurator itu gimana secara realnya? Secara realnya, kalau ikutin tahapan tadi yang dieksplorasi, kurasi, inkubasi, semuanya itu butuh orang tua sebagai kurator. Ya, gitu. Kalau anak di fase eksplorasi yang enggak nol, 5 sampai 10 tahun, bahkan nol ya, anak nol itu sampai, kan semuanya dikurasi ya, orang tuanya itu mengkurasi gitu. Apa yang dikurasi adalah semua tanda-tanda keberbakatan, keberminatan dan keberbakatan itu yang dikurasi. Jadi kalau usia sampai 7 tahun itu yang dilihat itu sebenarnya yang dikurasi unik sifat dan unik fisik. Jadi unik sifatnya misal gini, anak kok kalau ketemu orang kok langsung nyapa, nggak ada malunya, itu dikurasi itu oleh kita. Terus ini anak kalau di mana-mana dia itu selalu ngeliatin detail sekali. Dia punya sifat tuh.
Atau ada punya anak yang kalau kita mengkurasi unik sifatnya, kalau ketemu orang atau anak selalu dia ajarin pura-puranya jadi guru gitu. Itu bisa ada kan anak yang kamu tuh aku ajarin ya, walaupun yang diajarin tuh salah gitu ya. Misal 5 tambah 5 itu 12, tahu nggak? Ini loh caranya. Itu kita mengkurasi pada saat anak kita usia 0 sampai 7 tahun itu kita mengkurasi unik fisik dan unik sifat. Unik fisiknya contohnya gini, kalau olahraga ada anak kan yang pinter banget ya, dilatih sedikit nyemes gitu udah bisa ya ngalahin pelatihnya, ngalahin orang tuanya. Kok kamu kalau nendang lebih bagus ya? Nah, itu mengkurasi unik fisik dan unik sifat. Ya, daripada kita diktator. Udah, kamu nggak usah itu nggak bagus buat kamu ikutin ayah aja. Nah, itu diktator itu. Tapi yang ada adalah kita ngeliatin unik fisik dan unik sifatnya. Setelah itu kita harus mengeksplorasi di fase eksplorasi itu kita juga ngelihat pada usia 7 sampai 10 tahun, ini udah mulai dipecah-pecah detailnya ya. Itu kita mulai mengkurasi sambil bermain dengan anak di alam. Itu karena itu lebih lebih eksplor ya, karena eksplorasi jadi 7 sampai 10 tahun atau 11 itu eksplorasinya bermain di alam. Jadi lebih sering akan ada main di taman, ngeliatin pantai, jalan di pematang sawah, jalan di hutan gitu. Karena kita akan jadi kelihatan unik fisik dan unik sifatnya anak itu kelihatan banget ketika di alam. Gitu Pak Panda. Pada saat kurasi, apa yang harus kita kurasi? Sebagai kurator ya, bukan diktator. Berarti kita mengkurasi kan. 11 sampai 15 itu mengkurasi proyek-proyek yang mulai masuk ke dunia nyata ketika anak kita lepas di dunia nyata dalam keadaan misal magang gitu ya. Karena ada magang usia 10 tahun tuh udah magang sebenarnya ya. Di home industry kita mulai mulai mengkurasi anak gini. Tadi kamu waktu magang di donat, industri home industri donat, itu ngapain aja gitu. Aku cuma disuruh bungkus-bungkusin aja. Terus kalau temanku disuruh naburin pakai mesis, pakai itu. Aku besok pengen juga kayak gitu. Nah, itu kita melihat apa yang anak-anak sangat suka di situ. Jadi tahu. Jadi kurasinya dalam bentuk sudah bentuk project based talent gitu, sudah bentuk terstruktur gitu. Kalau sudah SMA dan seterusnya, apa yang harus kita kurasi adalah mulai mengambil peran anak ini di sebelah mana. Kalau dia udah minat, kan ada bakat ya, bakatnya itu perannya di sebelah mana. Misal, dia minatnya di bidang kedokteran, di bidang kesehatan. Perannya nggak harus jadi dokter aja kan. Bisa jadi dia itu manajemen rumah sakit. Bisa jadi dia itu apoteker. Bisa jadi dia itu memang riset. Bisa jadi dia itu di bidang kesehatan, tapi peran dia, bakat dia ada di dosen fakultas kedokteran. Kan beda-beda. Itu yang harus kita kurasi sambil membaca data anak sebelumnya. Begitu Pak Panda, detailnya ada. Nanti ya, kapan-kapan kita ketemu ngobrol lagi lebih detail. Begitu. Terima ya, terima Ya, kasih Dokter Diana, sangat ya, mencerahkan. Terima kasih Bu. sama-sama. Jadi sepanjang hayat kita menjadi kuratornya anak. Ya, Siap, siap Bu sesuai Dokter, dengan siap. Setuju. tahapannya tadi. Terus untuk nih Pak Dian, terima kasih sudah bertanya. Oh, Ya, banyak ya ponakannya yang HS. iya. Nah, bukan bukan akhlaknya yang jelek sih Pak, Apa tapi dong? ini yang pengalaman saya ya, udah 10 tahun nih saya dampingi anak-anak yang homeschooling majemuk ya, karena di ABHOM tuh Iya. homeschoolingnya majemuk. Itu mereka kurang cakap kolaborasi. Bahasanya kolaborasi ya. Mm-mm, karena dia sangat kompeten, individual. Itu kalau dikolaborasi kan kadang-kadang kan ada agak lama gitu ya. Ah, mending ku kerjain sendiri deh daripada pakai ngobrol, pakai diskusi. Mending kerjain sendiri beres. Padahal kan diajarinya kolaborasi ya, gitu. Nah, itu yang kurangnya di anak-anak homeschooling individu, Iya, ya. iya. Jadi bagusnya adalah homeschooling yang bentuknya in small group kolaboratif. Iya, iya. Maka ponakannya Pak Dian itu Iya. boleh buat komunitas
dengan teman-temannya yang lain, itu nanti gabung jadi komunitas, daftar aja di My Talent itu. Iya, Ada komunitas bisa. iya, Ya, nanti ada ininya. Jadi atas nama komunitas apa gitu. iya, Komunitas iya. HS Bandung Sejahtera, ya boleh. Gitu. Jadi nanti jadi di My Talent itu kumpulan anak-anak itu komunitas teman-temannya itu orang tuanya. Bahkan dulu ada komunitas di chat ini di apa Zoom ini itu siapa yang mau ayo sini sama saya barengan-barengan gitu. Itu bisa gitu. Ya, bisa di Ya, oke. lewat komunitas bikin lagi Ya, dua atau tiga. komunitas anak-anak yang aneh gitu ya. Ya, nggak apa-apa. Nanti kan tiap bulan ketemu sama saya webinar kayak gini. Ya, Gitu. oke. Ya, Makasih Dokter Lina. ya sama-sama. Izin live saya. Ya, boleh. Terima kasih Ya, sudah ya, berkenan. sama. Baik, Oke. terima kasih. Ada satu lagi ya dari Bu Yusi tadi. Oh ya, Bu Yusi, Ah, kalau ini anak 12 tahun laki udah mau kerja. Gini, kerja bagus banget ya. Lucu dia mulai sadar peran dia. Karena sebenarnya kalau dia pra balik ya. Karena kalau balik Iya. sebentar lagi kalau balik dia itu sebenarnya sudah boleh kerja kan? Sebenarnya kalau aturan agama ya. Ya kan? Cuman kita selalu ada undang-undang kan, undang-undang ketenaga kerjaan gitu ya. Jadi bekerja untuk kita sendiri aja, nggak apa-apa. Misal gini, jadinya pengen kerja beternak, Bu, magangin dulu Bu di peternakan, Oh, ya. amin. Nah, magangin di peternakan, ikutin workshop ternak, misal ternak ayam. Nanti dia bikin, lalu hasilnya ternak ayam itu dia jual sendiri. Pokoknya jangan sampai dia kerja sama orang lain ya, sehingga nanti nggak masuk sehingga nanti jadi kalau dipekerjakan ke orang lain kan jadinya kena undang-undang. Tapi kalau dia kerja sendiri dengan orang tuanya, atas nama orang tuanya itu bisa, Bu. Jadi, tapi kasih dulu knowledge skill-nya. Ya, bagusnya Bu didampingi dulu karena jangan sampai gini, anak itu hanya kejar omset, tapi dia nggak ngerti terstrukturnya, sudah kejar duit aja, nggak jadi pembelajar sejati. Yang harusnya kan Muslim itu pembelajar sepanjang hayat kan. Nah, kita harusnya mengenalkan anak itu dia bisa beromset dengan dari potensi dia. Iya, tapi harus ada memasukkan bahwa kamu harus mau belajar gitu. Nah, karena itu Bu, tambahin knowledge skill-nya. Nah, knowledge skill-nya kalau di My Talent itu ada di kemampuan dia terstruktur mengerjakan sesuatu dengan tuntas itu di Project Based Talent. Jadi bisa Bu kalau mau ikutan My Talent itu yang karena 12 tahun dia udah masuk tuh learning portfolio dia di area masuk kurasi. Jadi Bu Yusi mendampinginya lebih terstruktur sehingga anak tidak hanya dapat omset saja, tapi dia omset yang pembelajar. Itu yang lebih penting Bu. Ya, begitu Bu Yusi. Ikutkan workshop telur Bu. Kalau mau beternak, ternak yang menurut saya ternak yang nggak mahal itu ayam Bu. Ya kan? Oh iya, lagi pelihara Heeh. ayam. Ah, Baru tapi baru jual di rumah tapi Bu, baru jual kemarin ayam pejantan. Jadi baru mm-mm. jual dari dagingnya. Terus sekarang melihara ayam Elba. Rencananya Oh gitu. dijual telurnya tapi masih belum belum bertelur, masih Ya, baru 4 bulanan ayamnya. mulai masukkan kalau itu bagian dari proyek dia, itu ada yang mentoring tentang konsep dirinya bahwa ya itu Bu, memasukkan dia pembelajar jangan sampai dia hanya kejar omset aja urusan uang-uang aja gitu. Ya, tapi bahwa dia mau belajar. Salah satunya adalah dia belajar mengelola itu sebagai proyek. Berarti ada skillnya, ada mentornya. Lalu kalau dijadikan project, pastinya nanti misal kamu ikutan webinar, kamu ikutan workshop, kamu ada mentor coach yang terkait dengan ternak ayam sehingga dia terstruktur. Bisa jadi tadi dia jadi pengen kuliah di peternakan, Bu. Tapi nggak harus kuliah sekarang kan? Tapi bahwa konsep dia mau bekerja itu bagus, Bu, menurut saya. Tinggal didampingi skill dan konsep diri bahwa hidup itu tidak hanya cari uang gitu. Ya, itu dari saya. Mudah-mudahan Bu Yusi belum puas sehingga kita ketemu lagi. Ya, Terima kasih banyak Bu Dina. sama-sama. Insya Saya Allah tiap semoga bulan Bu ditunggu. ada webinar My Talent.
tiap Oh bulan. iya, Bu Dina. Heeh. Ya, Jazakallah kasih. khair. Sehat-sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Boleh, Mas. Yang terima mana kasih lagi? Wah, atas saya ngikut pertanyaannya. aja. Ini Nah, ini. banyak ini di kolom chat. Ini saya Ya, bacakan ya Bu ya yang di Dokter kolom Dina chat dulu. boleh ikutan Boleh, nanya. Eh boleh. ya, boleh Bu. Tapi kita beralih ke kolom chat dulu ya Bu ya. Setelah itu nanti saya berikan kesempatan untuk yang resen kembali. Gitu. Ya. Boleh. Nah, ini Oke. dari yang pertama nih ya. Saya sisir tadi dari atas. Yang pertama atas nama Ibu Siti Hadijah Junaidi. Nah, ini Ya. pertanyaannya adalah, Bu Dina, bagaimana dengan orang tua yang mengatakan bahwa bakat anaknya ada pada bakat tertentu, misalnya terkait seni, dan pernyataan itu sejak usia SD, dengan argumentasi bahwa sejak kecil hingga SD anak itu minat di seni, misal main piano, bisa dengan mudah memainkan nada yang diperdengarkan saat di kandungan. Nah, tapi di satu sisi, saya pernah mendengarkan bahwa anak-anak harus diberikan stimulasi beragam aktivitas. Nah, bagaimana jika orang tua mengatakan bakat anak di seni, sementara anak tersebut belum diberikan beragam stimulasi? Gitu, Bu. Ya, itu kan masih persepsi orang tua ya. Persepsi itu jadinya perlu dikurasi, dibuktikan dengan anaknya itu benar-benar excellent nggak? Kalau dia gifted, excellent tuh. Karena ada yang eh, kan ada kurva normal tuh ya. Kurva normal tuh ada anak yang gifted banget. Itu dari kecil udah sangat sangat excellent hasilnya. Dan itu bisa kita judge dia, ya oke. Dan dibuktikan dengan hasil dulu gitu. Dibuktikan dengan hasil yang itu, yang rapid learning, kemudian yearning itu ya, dia benar-benar masih kecil dia sudah bisa berarti dia gifted dan perlu ahli psikolog misal ke situ baru di dilihat, dianalisis baru oh ya ini anak gifted gitu ya. Jadi menurut saya perlu dibuktikan daripada orang tua berpersepsi, buktikan. Setelah dibuktikan ternyata oh iya ini pembelajar banget gitu. Berarti tetap aja sebenarnya butuh butuh anak eksplor wawasan yang lebih untuk hal yang lain. Karena seni itu piano aja, itu bisa jadi apakah dia menjadi pianis, apakah dia menjadi guru piano, apakah dia menjadi engineer pembuat piano, ya kan? Apakah dia akan menjadi pemilik usaha bikin piano atau jualan piano? Kan itu unsurnya dasarnya dari situ, dari seni, piano. Nah, mengalirnya kemana itu loh yang perlu kita rintis karirnya dengan cara, oke, kalau dia yakin yakin apa piano, ya udah 40%-nya dia eksplorasi piano, 60%-nya yang lain, gitu. Lalu kurasilah itu, ya, dengan jujur ya, kurasi dengan jujur. Jadi eksplorasi kalau menuduh tanda kutip ya, menstempel anak, ini bagusnya di piano kok, ya udah 40% dulu dieksplorasi sampai hasilnya 4E-nya benar-benar jujur gitu. Lalu 60% aktivitas hariannya itu yang mengarah ke yang lain-lain gitu. Begitu Bu jawabannya ya. Jadi karena seni pianonya itu nantinya dia akan bisa mengalirnya ke yang tadi tuh. Apakah dia jadi pianis beneran? Apakah dia menjadi guru piano, ya, edukator? Apakah dia menjadi engineer, pembuat piano? Pembuat piano tuh engineer ya, gitu. Kemudian apakah dia pebisnis, alat-alat musik, alat-alat seni, bisnis, gitu. Nah, banyak hal gitu. Nah, kita nggak tahu itu kan bakat, tapi minatnya oke. Nah, makanya orang tua perlu eksplor, kurasi, dan membuat wahana inkubasinya, gitu. Begitu. Baik. Ya, Mm-mm. Mas pertanyaan berikutnya Tio, ya, Bu ya, di kolom chat lagi. kebet- Mas Ini, Tio, kebetulan ini pertanyaannya sama dengan ibu yang tadi. Saya boleh ikutan nggak? oh, Halo, Bu Dokter baik. Diana. Oh iya, Bu Feti. Oke, Mas Dio, Bu Feti Sorry, sebentar. aku Boleh, Mungkin boleh, mau boleh, acara. silakan. Ya, boleh. maaf aku nyelak nih, karena kebetulan pertanyaan sama. Terima kasih, Mas Tio. Hai, Dokter Diana, Dina. Oh, Terima terima kasih nih kasih. ada acara ini. Aku ikutan. Kebetulan punya keponakan nih, sama dengan yang Mm-mm.
ciri-cirinya disebutkan oleh ibu tadi yang bertanya. Nah, Ya. anak ini usianya 10 tahun, tapi dari Hmm. usia 6 tahun tuh dia punya banyak bakat. Bisa Mm-mm. berenang, terus Hmm. 8 tahun dia mulai bisa bernyanyi dan pengen ikut apa The Voice anak-anak dan suaranya Mm-mm. bagus. Kemudian main piano juga dileskan juga oke, tangga nadanya dia ngerti. Hmm. Dia bisa main apa namanya basket dengan baik juga. Mm-mm. Lalu tapi dia disekolahkan di sekolah umum. Nah, Mm-mm. belakangan dia tuh mulai berjualan. Jadi orang tuanya tuh kebetulan catering, suka Mm-mm. membekali makanan yang bagus-bagus. Terus Mm-mm. karena mungkin sekarang ada MBG saya nggak tahu ya lalu makanannya itu, Mm-mm. kemudian Boleh Kak dijualin Julia tuh. aku maaf nih Kak. Halo? Enggak, yang lain tuh, Bu. Iya, lanjut aja, Bu. Oh, oke, dia kan misalnya dibawain apa makaroni skutel atau dia dibawain Mm-mm. apalah sosis atau apa gimana. Nah teman-teman dijualin itu makanannya Bu sama teman-temannya. Jadi Iya, iya. bakat dagangnya juga ternyata ada. Nah ini Mm-mm. Mm. orang tuanya gimana? Dia sekolah SD nah ini ya swasta Mm-mm. gitu. Mm-mm. Jadi juga banyak bermainnya juga sih nggak terlalu banyak di ini kan apa belajar-belajar. Jadi dia punya Mm-mm. banyak waktu untuk mengeksplor dia punya kemampuan. Nah ini orang tuanya harus gimana nih? Dia pengen Mm-mm. ikut The Voice, suara anak apa The Voice, tahu ya Bu ya, acara The Voice ya, Bu Mm-mm. Dina ya. Iya, iya. Yang Mm. menyanyi itu The Voice anak-anak. Terus dia juga suka joget-joget di TikTok gitu dan Mm-mm. badannya cukup lentur. Tapi juga dia matematikanya atau pelajaran akademisnya juga cukup bagus lah, walaupun tidak ranking-ranking Mm-mm. 1, 2, 3, tapi 10 besar ada lah. Ini gimana Iya. caranya menemukan bakat anak-anak ini? Apakah dia termasuk jenius atau dia termasuk anak yang multi talenta? Iya, pada dasarnya gini, Bu. Kalau kalau anak yang bisa semuanya gitu ya. Oh, anak bisa semuanya gitu. Ini mau jadi yang mana, mana yang dirintis gitu ya. Rintis karirnya. Sebenarnya anak itu dia akan punya kebebasan memilih. Ya, dia bisa speak up. Saya mau merintis karir saya lewat ini dulu gitu. Makanya kalau cita-cita itu nggak cuma satu sih. Cita-cita itu boleh banyak. Karena potensi itu Oke. banyak gitu. Jadi saya cita-cita itu boleh boleh berganti-ganti gitu ya. Jadi mulai yang mana dulu yang dia rintis jadi karir, apakah jualannya, apakah pianonya, atau nyanyinya, itu biasanya anak-anak yang sudah di distimulasi, dikurasi lewat alirannya ya. Kalau saya alirannya lewat project based talent, lewat manajemen project. Dari situ dengan diajarin dia konsisten. Nah, itu dia akan bisa memilih tuh. Kayaknya aku konsistennya di sini dulu deh. Kayak akan kelihatan tuh runtuhnya dia di mana dulu gitu. Jadi kayaknya semuanya hebat, tapi begitu diajarin konsisten, eh, konsisten di project based talent, dia akan memilih tuh. Pasti akan memilih. Kayaknya aku lebih, nah pasti akan dipilih. Itu dia yang enjoy dulu, yang dia pilih. Itu bisa kelihatan. Setelah itu baru dia akan memilih pada masa SMA, dia akan aku berkomitmen ini dulu yang akan saya jadikan karir. Itu banyak sekali di murid saya yang orang tuanya suka bilang, Bu Dina, anak saya ini bisa semuanya, terus dia mau jadi apa? Itu buatkan dia sebuah, kalau saya nyebutnya manajemen project based talent. Dan dari situ kita ngajarin dia untuk konsisten. Dia akan akhirnya akan memilih yang saya konsisten itu ini ternyata lebih enjoy daripada saya mengkonsisteni piano misal. Kayaknya konsisten di jualan itu lebih seru gitu. Ya, dia konsisten dulu. Nanti, Bu, dia akan memilih komitmen di mana untuk jadi rintisan karirnya. Andai dia nanti akan berkembang lagi, di mana itu gak apa-apa karena dia udah dewasa. Dia boleh milih. Jadi itu sih Bu arahannya. Dia arahannya kalau Itu kecil, programnya kecil bisa temuin di mana? di My Talent, Bu. Harus ke di sekolahnya ada nggak atau perlu menemukan di tempat seperti Budina ini? Di individual dia sendiri bisa, Bu. Ikut ikut secara individual gabung, nanti saya kasih linknya. Ya. Anaknya Oke, sendiri bisa. oke, oke. Nanti orang tuanya setiap Oh, bisa bulan ya, menulis. sama anaknya webinar sama saya. Tiap bulan dia tanya bisa. Oke. Gitu. Jadi Kalau minta dia di tes di sekolah nggak bisa juga ya? Kalau di sekolahnya minta diadakan tes gitu apa gitu nggak ada ya? Kurasi semacam itu nggak ada di sekolahnya. di ya tergantung sekolahnya. Nggak kayaknya saya Oh, nggak oke. tahu belum tahu. Dia, tapi kami ada Oke. program kerjasama dengan sekolahnya, Bu. Jadi semua Oh, oke. gurunya kami training, kamu ajarin gitu. Atau Gitu kalau ya. nggak ya ke Mm-mm. tadi ya yang nanti Ya Bu Dina individu akan aja. berikan Jadi seperti punya kayak proyek itu ya gitu ya. mm-mm, proyek secara individu. Karena masih 10 tahun, masih panjang perjalanannya. Jadi
dia diajarin dulu. Kalau kecil itu kan antusias. Kita cari antusias. Nah, ini anaknya kan antusias renang, antusias nyanyi, antusias piano, antusias jualan. Nah, itu sehat berarti anaknya ya. Banyak antusiasnya. Setelah antusias, tahapan berikutnya adalah ngajarin anak konsisten. Dari yang kamu antusiasin itu, mana yang kamu mau konsistenin? Gitu kan? Setelah konsisten, kita latih dia. Nanti dia akan memilih, aku akan komitmen di sini untuk rintisan karir. Dan itu anak speak up sendiri, Bu. Gitu. Bisa gitu, seperti itu ya. Di usia berapa itu? Usia Kalau berapa itu Bu un- Dina? kalau untuk konsisten itu sampai 11 sampai 14 tahun. Latihan untuk konsisten. Mulai latihan untuk komitmen pada apa yang selama ini dia konsistenin itu di usia SMA. Setelah itu dia akan rintis karir jurusannya dengan kontribusi akhirnya ya. Gitu. Kan banyak yang punya Baik, terima kasih ya ya gitu. Dr. Dina. Sama-sama, terima kasih Bu Feti sudah hadir. Baik, terima kasih pertanyaannya pada Ibu Feti. Terima kasih Mas Tio. Ya, Ya. sama-sama, Bu. Kita kembali ke kolom chat ya, Bu ya. Tadi ternyata Mm-mm. ada yang terlewat karena pertanyaannya ada di kolom reply. Ini saya bacakan pertanyaan dari Bu Dian ini ya. Mm-mm. Pertanyaannya yaitu bagaimana kalau anaknya itu sukanya main game seperti Roblox atau Mm-mm. Mobile Legend atau game lainnya. Sementara game ini itu sangat saya batasi karena efeknya yang buruk. Bahkan Roblox dan ML ini sudah saya hapus, tapi anaknya janji hanya untuk bermain game kayak yang ada di Roblox. Intinya terkait main game aja gitu. Nah, itu Umurnya bagaimana berapa ini ya? ya? Nah, Umurnya. ini boleh Bu Dian jika ingin disampaikan langsung juga tadi terkait usianya ya, Bu ya. Ya, usia berapa? Karena tiap usia Hmm, beda-beda ya betul. perlakuannya. Boleh Ibu Usianya, Dian. nah, izin jawab ya Bu. Mm-mm. Usianya Usianya sekarang itu 11 tahun Bu, 11 tahun. Laki perempuan? laki-laki. Laki-laki. Oke, Bu. Ibu emang main game Mobile Legend dan game-game yang lain itu tidak termasuk kegiatan produktif ya. Eh, tapi kalau dianya suka hal-hal yang IT misal, ya berarti harus dialirkan ke misal ada coding, ikut aktivitas yang lain, Bu, gitu. Makanya butuhnya distimulasi. Butuhnya itu kita ngelihat karena 11 tahun ya, 11 tahun tuh sebentar lagi 12. Se- Dia sebentar lagi masuk di fase kurasi sebenarnya. Di kurasi itu berarti apa yang akan dia kerjakan lebih terstruktur dengan project based talent. Emang anak-anak itu kadang-kadang kurang pilihan aktivitas sih, Bu. Sehingga dia bingung mau ngapain. Orang tuanya bingung gitu, tidak memberi apa ya. Maka kurikulumnya sebenarnya kurikulum orang tua itu membuat aktivitas sih. Nggak bisa lewat nasihat, Bu. Nggak bisa lewat nasihat. Nasihat itu udah bosen, udah melenger. Jadi yang arahannya adalah kalau saya dengan murid-murid saya yang SMP, murid-murid saya yang SD, karena dia itu kayak kayak jadi punya sesuatu yang dia kerjakan dan dia banggakan, itu ada di My Talent sih, Bu. Saya jadi bingung ya jawabnya. Eh mau nggak mau anak-anak itu kan gini, dia harus beraktivitas di dunia nyata. Berarti dibersamai oleh orang tuanya masuk di dunia nyata. Ngobrol dengan anak, dia itu pengennya apa? Nah, pengennya apa kalau dia nggak tahu? Berarti ibu punya pilihan. Kalau kami di talent mapping itu ada pilihan, Bu. Misal, apakah dunia visual design, apakah memasak, apakah terkait konservasi alam. Nah, itu ada pilihannya tuh kalau di talent mapping. Nah, itu pilihan. Jadi kadang anak nggak tahu, aku nggak tahu apa ya. Udah main game nggak boleh, internet nggak boleh, semua nggak boleh. Jadi dia bingung. Makanya orang tua punya pilihan tuh. Seusiamu itu nak, itu harusnya sudah masuk ke dunia nyata. Nih Bapak Ibu salah nih, kurang memberi kamu stimulasi. Gimana kalau kamu kita stimulasi ya? Masih masuk My Talent masih bisa sih ya, gitu. Kalau mau ya. Tapi kalau nggak mau bilang gini, oke, jelajah alam boleh nggak? Jelajah alam suka nggak?
atau kita mau kemana nih? Orang tua harus turun Bu itu ngobrol dengan anak. Aku nggak suka semuanya, tapi dia suka jajan tuh. Kalau dia sukanya jajan aja Bu, jajannya doyannya nih, misal udon aja. Nah Ibu cari tahu lah video udon itu ada di mana gitu ya. Terus apa yang menarik? Ibu masuk ke, jadi kalau ngajak anak itu kalau saya masuk ke hatinya anak dulu, baru diobok-obok dari dalam. Jadi jangan dari luar ngobok-ngobok, enggak. Gitu ya. Begitu Bu. Eh, eh, apa ya, enggak terlalu spesifik, spesifik banget kalau sudah masuk My Talent sih, karena sudah ada menu-menunya di situ. Dan kita nggak bisa maksa anak untuk masuk My Talent kalau udah 12 atau 11 gitu, yang ada adalah ngobrol. Buka link My Talent-nya, lalu kakak, ini ada cara untuk rintisan karirmu. Seperti ini, mau nggak? Kalau mau, ibu akan belajar setiap bulan ada webinar gratis. Nanti kita sama-sama. Karena akan ada banyak persaingan di eramu yang ibu harus harus membersamai perjalananmu. Harus ngomong kayak kayak gitu sih, Bu. Ya, itu. Terima Baik, kasih. ya, Masya Allah, sangat ini ya, on point ini jawabannya. Kita satu lagi ke yang di kolom chat, setelah itu kembali ke yang bertanya langsung melalui resen ya Bu ya. Ya. Itu. Ini ada lagi yang bertanya via kolom chat. Masya Allah ada banyak nih ya. Nanti bagi Bapak Ibu yang belum sempat terjawab, akan kita bantu untuk dijawab via grup WhatsApp ya Bapak Ibu. Jadi tidak apa-apa jika ada pertanyaan boleh tetap bertanya di kolom chat. Gitu. Yang berikutnya ini dari Ibu Wiwit. Pertanyaannya yaitu, Ibu, anak saya usia 7 tahun, sangat suka bermain bersama teman, terutama bermain peran. Nah, itu bisa berjam-jam mainnya, sampai temannya capek, dia masih bersemangat. Apakah itu yang bisa disebut bakat atau hanya kesenangan anak bermain? Nah, Iya baik. lucu banget, 7 tahun bermain perannya doyan banget. Itu namanya, itu flow-nya ya. Itu flow yang nggak ada habisnya. Berarti kalau pakai tadi ya, pakai slide-nya saya yang tadi tuh, itu dia udah masuk di situ kehebatannya tuh, kekuatannya. Jadi anak bermain hingga lupa waktu, temennya udah beres, pengen dia pasti terus, di sanalah letak kekuatannya. Berarti Bu, tapi kekuatan tuh ada banyak Bu. 7 tahun kan masih banyak, tapi Ibu udah menemukan satu tuh. Ya, ya. Pasti nanti akan ada berkembang yang lain, Bu. Berkembang tuh bertambah ada yang lain karena banyak ya. Kalau pakai teorinya Donald Clifton di positif psikologi, Marcus Buckingham di Gallup Organization itu ada 34 tema bakat ya. Bisa jadi putranya Bapak Ibu itu includer yang tadi ya, putranya Ibu ya. Gitu, bisa jadi gitu, includer, harmoni di area relating. Bisa jadi begitu, tapi itu perlu kita explore lagi karena masih 7 tahun, masih panjang perjalanannya. Apakah bermain peran itu nanti dia menjadi seorang sutradara, director? Apakah dia akan nanti menjadi seorang apa ya, leader di bidang seni? Banyak Bu, masih banyak berkembangnya Bu. Jadi eh, ya itu salah satu bakat yang ada. Tapi ada nggak cuma satu Bu, ada banyak. Dan kalau Abarama pakai talent mapping itu ada peta potensi. Kalau dipetain, wow itu kelihatan banget nanti. Kalau Ibu pakai My Talent, di situ ada rekomendasinya. Mungkin aja di cluster networkingnya bagus banget itu. Ya, tapi supaya itu masuk, kan 7 tahun tuh apa ya, enak banget tuh kalau udah kelihatan. Nanti tambahin yang lain karena ibu kan memotretnya baru satu ya. Nanti kelihatan yang lain. Oh ya ternyata memang dia suka selain bermain peran itu, kalau itu masuk di mana ya Mas GI ya, ya kan? Ya, betul di Rating ID klaster ya GI. Ya. itu. Nah di situ barangkali dia suka modeling juga, barangkali dia suka juga bekerja sama dan lain-lain itu ada banyak Bu. Tinggal dipotret dimasukin My Talent, ibu kasih nilai keluar tuh Bu rekomendasinya gitu. Bener ibu, ibu udah pinter nih. Tinggal nanti tambahin panduan kami yang lain itu ibu bisa. Wow, gampang sekali. Jadi memang orang tua itu pada dasarnya diberi kemampuan untuk melihat anak, memotret anak gitu, memotret tanda-tanda keberminatan dan keberbakatannya anak.
hanya jarang dipakai ya, gitu. Nah, kalau ibu udah terstimulus di satu tuh nanti dipandu yang lain kelihatan Bu. Ya, bisa jadi sutradara, bisa jadi dia dosen seni, bisa jadi pemilik komunitas seni, pemilik galeri banyak hal. Bisa jadi dia ahli sastra, ya kan? Tambahin knowledge skill yang relevan dengan bermain peran itu. Gitu. Oke, materinya nanti saya share ya, Bapak dan Ibu. Kalau pengen tahu materinya kayak apa, bisa di-scan di situ nanti yang di barcode yang terakhir slide tadi. Ya, nanti kami share. Oke, silahkan Mas Baik, yang lain. ya, terima kasih. Kita kembali ke yang bertanya melalui langsung ini ya, yang raise hand. Mm-mm. Ada dari akun Ibu Riza Agustina. Nah, boleh Ibu silahkan bertanya langsung. Bu Dina. Waalaikumsalam. Ya, Bu. Waalaikumsalam. Iya, ini karena yang kemarin Bu ikut kayaknya sama ini ya, saya kamar saya ikut kemarin. Belum Nggak apa-apa, Bu. daftar. Iya, iya. Cuma Ya. mau ngelanjutin aja Bu, nanti bisa. Putus-putus, Ibu. Ibu maaf, mungkin lebih dekat kali ya suaranya agar terdengar. Yang kemarin ini Bu, anak saya perempuan 13 tahun. Ya, ya. Ya, Bu. Berarti Heeh. ikutkan, Bu. Ikutkan My Talent aja, Bu. Biar kami Iya, pandu. heeh. Ya. Heeh. Iya, I- itu Bu, apa Mm-mm. namanya, kalau untuk kayak magang apa gimana itu maksudnya eh, kayaknya di mana gitu ya Bu ya, kalau saya mau cari tempat-tempat magang, kalau ngelihat dari hobinya anak saya itu kan Ibu kayak tinggal dari di mana? seni. Maaf. Maaf, Ibu tinggal di Saya mana? di Prabu Muli Bu, Palembang, kota kecil Bu. Oh, kota minyak itu mah. Prabu Muli. Prabu Muli. Oh, Palembang. Iya. Bu, kalau tentang magang sendiri ada caranya. Nanti kalau Ibu lihat di YouTube AB Home ada caranya di situ. Liatin yang magang untuk anak SMP. Di situ kayak gitu caranya. Ya, harus ada Iya. temennya sih Bu. Tapi kalau Ibu ada rezeki, anaknya ikutan magang SMP di Desember, kami ada Bu. Anak-anak dari mana-mana Bu nginep di kami 7 hari magang Oh di gitu. home industry. Oh. Gitu, Bu. Oh gitu. Bu, Mm-mm. jadi kalau magang itu nanti apa kita itu harus sesuai apa potensi anaknya atau gimana sih Bu? Nah, Karena oh, mm-mm. mulainya dari Ya, apa yang anak yang penting mau dulu sih. Setelah itu dia, oh oh gitu. seru juga ya magang di, Mm-mm. misal ya magang dibikin pizza. Aku juga suka. Tapi aku Mm-mm. kayaknya pengen magang di laundry, boleh nggak? Ya kalau ibu ada channel bisa. Tapi untuk latihan sukanya Bu, biasanya itu kalau kami itu barengan sama temen supaya dia menjadi kalau baper-baper gitu dibagi bapernya gitu. Jadi ya mudah-mudahan Ibu ada rezeki Desember putrinya mau ikutan. Ya, Nanti seneng Bu. 7 hari di iya. base campnya AB Home Oh itu gitu ya. anak nanti berangkat pagi kayak ngantor gitu Bu. Kami ke home industri mana terus anak-anak kami kurasi Hmm. lagi. Karena fasenya kan fase dikurasi ya. Nanti Ya orang Bu. tua juga kami ajarin untuk menilai anak gimana caranya gitu Bu. Ya, Jadi ini kalaupun maunya sekarang ini, maksudnya saya kan anaknya di seni kelihatannya gitu ya Bu. ya, Nah, jadi maksudnya nggak kalaupun saya langsung. mau cari-cari di sini ini apa nggak mesti kalau magangnya itu nggak mesti dengan passionnya atau gimana Bu baiknya? Kalau Ya di kalau sini dia sih bukan kota besar ya Bu, jadi kayak magang-magang di yang berbau-bau hal-hal yang kayak ya seni-seni gitu nggak ada sih Bu. intinya gini Bu, intinya itu anak mau dulu. Apa aja, yang penting mau. Oh, Ya, apa aja. Jadi kalau saya sih yang penting kamu mau dulu deh. Mau ini boleh, itu boleh. Yang penting dia berangkat dulu. Tapi jangan magangnya dulu, Bu. Magang itu agak rumit ya. Jangan, nanti dia, apaan sih aku disuruh gitu. Jadi saran saya sih ikut My Talent yang individual, Bu. Biar nanti eh, pelan-pelan ya dibaca di situ prosedurnya dengan anaknya ya. Supaya ya, anaknya, kemarin kan Ibu lihat presentasi. Ya ya, kan? Nah, pengen kan anaknya kayak gitu? iya, Ya kan?
Nah, besok Jumat kan ada lagi. Anaknya coba disuruh ikut gitu. Kak, kayak gini itu bisa loh. Kamu mau ikutan nggak? Nah, itu digali dari hatinya dulu, Bu. Ya, jangan ibu yang mau, anaknya nggak mau. Tapi berarti PR-nya adalah menggerakkan anak supaya sadar bahwa oh iya ya aku tuh butuh punya mentor kayak gitu tuh gimana. Nah, caranya masuk di Maitland dulu. Iya, Nanti iya, jadi iya. punya mentor, ya. Iya, Heeh, Bu. gitu. Soalnya kalau kemarin anaknya waktu usia di bawah 10 tahun sih kan kayak sekedar ngelihat eksplorasi permainannya sih kelihatannya lebih lebih bisa menandai gitu ya, Bu ya. Anaknya potensinya Ya, di mana. ya. Tapi Pas kan, masuk kurasi ini ya Allah, ya Bu, saya kalau emosi. ya, karena dia ada terlewat, jadi harus dilewatin dulu. Yang ada terlewat itu di waktu cepet ya, gitu Bu, ya. Iya, oke deh, Heeh, oke. gitu Saya ya. itu ya Bu Dina, nanti tolong dibimbing di My Talent-nya ya Bu Dina ya. Heeh, yang di slide terakhir saya, nanti ibu ikutin slide saya yang terakhir itu kan ada yang individu kemana, nanti lihat ya, gitu. Oke, Oke. itu Heeh. aja. Ya, ya itu aja Bu Dina ya. Ya, boleh. Terima kasih. Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ada waktu kurang dari 15 menit lagi, Bu. Kita lanjutkan Oke. dulu ya. Ya, Tanya yang jawabnya mana? ini yang di kolom chat masih banyak ini. Aduh, Gak apa-apa, aduh. ya Iya, ya. kita lanjutkan dulu ya. Nanti kalau Mm-mm. ada yang belum terjawab bisa dilanjutkan di grup WA nanti. Mm-mm. Oke, ini berikutnya yang tadi sebelumnya itu dari Bu Wiwit. Setelah itu ada atas nama Ibu Anissa ini ya. Pertanyaannya, izin bertanya Bu, untuk di fase eksplorasi, apakah mengikuti anak untuk mencoba pada beragam jenis les setiap harinya untuk aktivitasnya apakah boleh? Karena orang tua bekerja full time sehingga kesulitan untuk bertemu dan membersamai anak. Seperti itu. Bu, justru pada saat anak, makanya gini deh, kalau les-les itu ya, hmm, sup- kan ada tadi itu, kenapa harus sejak dini supaya efisien, efisien di waktu, biaya, tenaga, ya. Dan tidak disarankan sih sebenarnya les-les banyak-banyak itu, karena bakat itu tanda-tanda, datanya itu tersebar di keseharian di aktivitas anak, Bu. Jadi nggak harus, tapi kalau ibu punya rezeki, iya boleh gitu ya, lesin anak. Tapi lihat dulu tenaganya anak. Yang ada anak burnout, burnout bukan karena kerja, tapi burnout karena les. Belum lagi PR sekolahnya, ya Allah itu anak kasihan banget. Jadi meskipun ibu duitnya banyak, segudang, jangan dipakai untuk les anak semua. Bakatnya anak itu ada di keseharian, Bu. Ya, keseharian beneran nih. Kalau lihat di My Talent tuh ya, bakat itu bahkan nggak perlu les ya. Tapi ada semua, ada semua. Oh, misal ya, pada saat anak masak gitu, bapak ibu masak, ya. Anak, aku ikutan dong beres-beres, mau aku yang motong-motong, aku yang goreng, boleh nggak? Nah, itu kalau di capture di My Talent itu udah nanti stimulasi di cluster generating idea. Misal anak rapiin ini rak buku. Kok anak kok ngerapiin rak bukunya kok detail banget, disusun per judul, per bentuk buku. Nah, itu kalau di My Talent, di capture, itu udah masuk stimulasi di cluster elementary. Gitu. Terus kok anak ini kalau sama adiknya ya dia melayani banget. Dia aku ambilin minumnya ya. Terus kamu nggak usah duduk ke situ aja. Dia bagus banget melayani. Kalau di potret itu dia bagus ada punya potensi di cluster serving. Jadi semuanya itu ada di keseharian. Kami itu nggak suruh les, ya, gitu. Ada semua. Makanya itu murah banget, Bu. Bahkan hari ini tuh murah banget ya Allah. Hari ini tuh saya sampai, ya ini mah apa sih yang, bayangin ya, 250.000 per tahun untuk Bapak Ibu punya membersamai anak perjalanan rintisan karirnya hanya 250.000 per tahun, dan ada webinarnya setiap bulan, lalu ada rekomendasinya, dan kami nggak ngajarin les, kami nggak ngajarin anak tiap hari les. Simpen aja Bu jadi LM. Nanti kalau pas anaknya teriak, Bapak Ibu aku ini di usia biasanya usia 14 atau 15 tahun dia speak up.
I'm here. Aku ini. Yes, this is me gitu. Itu biasanya 14-15 tahun itu semua pengalaman saya. Ya. Kalau les karena Bapak Ibu duitnya banyak gitu dan ada rezeki, kayaknya kamu butuh les deh 1 atau 2 gitu. Misalnya ya, yang dia sangat kelihatan berbinar gitu. Ada misal kebutuhan bahasa yang kedua di usia 10 tahun aja. Bahasa yang kedua. Karena sebelum sebelum itu bahasa ibu, bahasa Indonesia, bahasa daerah itu lebih bagus. Setelah itu kalau dia dipakai usia 10 di kurikulum di Jepang, di Finland itu nggak dari kecil. Mereka masih bahasa Finnish, mereka bahasa Jepang. Lalu bahasa Inggris yang bahasa internasional itu di kelas 4 5. Kita aja yang sok-sokan gitu. Akhirnya dia anak nggak bisa bahasa Indonesia, bisanya bahasa Inggris, lalu disuruh berperan di masyarakat, masyarakatnya bahasa Indonesia semua, dianya gagap padahal dia pinter. Kita sendiri tuh yang memanfaatkan rezeki yang banyak itu terlalu abuse menurut saya. Gitu. Kasihan anaknya, simpen aja jadi LM. Gitu ya. Jadi melihat bakat itu di keseharian. Kami ada tabelnya. Bapak Ibu bahkan sampai anak itu eh, setiap hari apa ya? Setiap hari kok anak ini selalu bersih-bersih ya. Cuci piring aja itu, cuci piring aja. Eh, Ya nyuci motor, dia suka nyuci mobil gitu ya. Itu merawat barang, masuk itu di area elementari gitu. Ada banyak hal gitu ya. Begitu ceritanya. Dan kalau yang sekolah komunitas hanya 65.000 per tahun coba. Itu kami tuh nggak ada apa-apanya. Kami tuh hanya memang punya niat banget untuk gerakan Indonesia Sadar Bakat banget gitu supaya Indonesia lebih baik aja. Gitu ya. Gitu Bu, jangan dilesin setiap hari Bu, kasihan Bu. Ya. Baik, ya, itu terkait les ya. Nah, Mm-mm. ini mungkin karena waktunya sudah kurang dari 10 menit lagi, karena udah mau zuhur juga, kita satu lagi ya Bu ya, yang di kolom chat. Oke. Nah, nanti Mm-mm. sisanya kita akan ulas di Sisanya grup WA. dibahas di WA ya. Di grup Oh, oh. WA, ya. Itu. Mm-mm. Dari Ibu Diah Wulandari. Izin bertanya Bu, anak saya usia 16 tahun, paling suka olahraga. Kira-kira kegiatan Oke. apa lagi yang bisa dilakukan untuk eksplorasi untuk menemukan bakat dan minat yang lain di usia 16 tahun, Bu? Seperti itu. Oke, 16 tahun. 16 tahun itu masanya ngobrol dengan anak. Orang tua sudah sangat tidak bisa jadi diktator. Sebenarnya kalau SD, itu orang tua bisa jadi diktator, ya kan? Karena anak nggak punya kekuatan, mau nggak mau ikut orang tuanya gitu. Tapi kalau 16 tahun, jangan jangan harap kita menjadi diktator. Kalau enggak dia kabur. Kalau anak sekarang ya, aduh ngeri sekali. Jadi ajaklah ngobrol, diskusi dengan anak. Diskusi terbaik adalah punya data dirinya anak. Itu diskusi yang terbaik. Ya, jadi ngobrol terbaik adalah ngobrolin tentang yang ada di dirinya anak itu. Berarti ibu harus punya data. Berarti kalau 16 tahun di assessment pakai talent mapping, Bu, bagus banget itu, Bu. Lalu duduk bersama, lalu ih kamu itu keren di olahraga. Bener nih ya, olahraga. Kayaknya di manual skill kamu juga bagus. Terus itu di technical juga. Terus ada lagi di exploring. Kayaknya ini kamu bisa jadi kita latihan dulu simulasi di sini. Begitu, Bu, di develop, dijadiin program. Datanya olahraga itu dia akan bertambah lagi di peta potensinya talent mapping itu. Saya yakin tuh olahraganya, sportnya sama physical skill merah. Kalau ibu ngomong ini sangat bagus ya di olahraga. Sportnya dia akan merah, physical skillnya merah. Nanti ada area peta potensi dia itu yang merah yang lain lagi dan kuning. Disitulah menjadi kalau saya namanya talent based project. Dan itu anak sangat suka. Karena merasa dirinya diapresiasi, disalurkan, diterima. Kami ada Ibu, kalau mau ikut IEM, ABEOM yang mentoring. Anak kami assessment talent mapping, lalu kami stimulasi, develop hasil assessmentnya,
kami develop dengan ada coachingnya dengan saya nanti di akhir di presentasi hasil saya arahkan rintisan karirnya. Basisnya dari hasil assessment talent mapping dan project. Tidak hanya assessment saja ya. Assessment saja emang kayak dukun aja ya. Tapi harus dikurasi. Dikurasinya dengan real life dia gitu. Gitu. Olahraga itu bisa nanti bisa jadi sport science ya. Bisa jadi dia kalau murid saya itu ada yang akhirnya mengarah ke sport science, ada juga yang menjadi saya arahkan dia menjadi guru olahraga, dia menjadi personal trainer, bisa jadi dia menjadi fisioterapis, gitu. Banyak, Bu. Tergantung peta potensi yang lain. Gitu. Kalau 16 tahun harus ada ngobrol, dialog. Begitu, Mas Tio. Terima kasih. Baik, Masya Allah. Ya, begitu ya, Bapak dan Ibu sekalian. Ini karena waktunya sudah mau habis juga, mendekati zuhur ya, dan tentu kalau di daerah lain bisa jadi waktu zuhurnya sudah lewat gitu. Jadi kita wrap up saja sesi hari ini. Si pertanyaan lain tentu akan kami ulas, tapi mohon ditunggu karena memang sangat banyak yang bertanya ya. Jadi insya Allah akan kita usahakan semua terjawab. Dan ini barusan saya juga share terkait info Abihom Young Mentoring atau AYM. Ini merupakan program ya untuk usia SMA ke atas ya dan juga mahasiswa itu yang Ya, terkait pendampingan project gitu. Jadi untuk di fase yang ketiga tadi ya Bu ya, fase iya. Fase inkubasi inkubasi. seperti Oh. itu. Nah, Biasanya jadi mahasiswa gitu ya, yang dia dulu milih jurusannya, yang penting keterima gitu. Nah, dia ya, galau. Gitu ya, ya kalau baik. Jadi SMA. bisa dilihat juga dan kalau ada pertanyaan nanti juga bisa ditanyakan langsung di grup True Legal Community. Insya Allah kita akan terus terbuka untuk diskusi karena eh, kita memiliki tujuan membuat komunitas itu untuk menciptakan ruang diskusi untuk bersama-sama membangun pendidikan Indonesia tentu lebih baik gitu ya. Mungkin itu saja ya. Bu Dina apakah ada closing statement mungkin sebelum kita tutup hari ini? Ya, saya ngutip yang disampaikan pertanyaan dari Pak teman saya, Pak Dr. Panda, ya bahwa orang tua itu memang harus jadi kurator, bukan dari dokter, bukan jadi diktator. Nah, kuratornya sepanjang hayat dari fase eksplorasi, fase kurasi, dan fase inkubasi. Gitu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dina atas materi dan juga ilmu yang sangat eh, mendalam gitu ya di sesi webinar hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi ya, Bu Dina dan teman-teman Bapak dan Ibu semua. Eh, saya akan akhiri sesi hari ini dan juga mohon izin untuk kita berfoto bersama dulu ya, Bapak dan Ibu, karena kita eh, jarang-jarang itu bertemu sebanyak ini dalam satu sesi gitu. Tapi saya izin tutup dulu. Terima kasih Bapak dan Ibu semua atas kehadirannya. Semoga menambah ilmu dan juga semakin berkah ilmu yang kita miliki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Da- ada ya, Abah Rama loh. ada apa Abah, nama? terima kasih Ya, sudah hadir. ya, kita Abah tadi pakai ilmunya banyak banget. baik. Masya Allah ada apa nama. Izin Bapak dan Ibu, kita on cam dulu ya, yang memungkinkan kita bersama-sama foto bersama. Izin saya share screenshot layarnya dari halaman pertama. Oh, ini ada 6 nih ya, saking banyaknya. Kita satu persatu dari slide pertama dulu. Silakan Bapak dan Ibu yang memungkinkan on cam. Saya hitung mundur. Slide satu, 3, 2, 1. Baik, kemudian slide kedua, 3, 2, 1. Baik, slide ketiga, 3, 2, 1. Slide keempat, 3, 2, 1. Oke, dan slide terakhir, 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu semua.
Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri. Assalamualaikum Ya, jangan warahmatullahi lupa flash wabarakatuh. sale-nya ya hari ini. Ya, nanti info itu akan kami up lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Bu Terima Dina. kasih. Selamat siang Bapak dan Ibu Terima kasih semua. Mas Dio. Terima kasih, Ya. Bapak Ibu. Bertemu di lain waktu. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya.